Iya, Teh. Nah, baik, selamat datang teman-teman, baik ada di platform Zoom maupun yang ada live di Facebook. Selamat bertemu kembali dengan Sri Kandi Lintas Iman Yogyakarta dalam volume webinar Sri Kandi Lintas Iman yang ke-6. Kali ini tema kita adalah mindfulness dan leadership di era pandemi dan era disruptif. Webinar ini terselenggara atas kerjasama dari Sri Kandi Lintas Iman Jogja dengan KAISID, dengan PBKI DIY, dengan Bandani, dengan LPP Sinode, dengan GKJ, dengan banyak lembaga yang lain yang memungkinkan acara ini bisa berlangsung. Kita bersyukur untuk kerjasama yang baik yang memungkinkan kita untuk bisa belajar bersama-sama di tengah keterbatasan yang kita punyai. Seperti yang sempat saya katakan tadi, kita akan menunggu beberapa saat sampai peserta masuk. Kita senang karena hari ini yang mendaftar ada sekitar 170-an orang, ada 15 teman-teman dari komunitas tuli. Kita bersyukur juga teman-teman penterjemah bahasa isyarat begitu sudah menyiapkan dirinya untuk memfasilitasi Nggak ada suaranya ya, Bu. Belajar bersama-sama. Suaranya nggak kurang. Suara saya tidak muncul, Ibu. Halo, Erin. Bagaimana suara saya, Erin? Pak Paten juga. Suaranya aman sih, Bu. Aman. Mungkin jaringan yang lain ya. Iya, oke, thank you. Ya. Ibu Sri Sahyastuti, boleh minta tolong speakernya di mute dulu, Ibu? Ya, terima kasih. Ya, kita punya narasumber yang istimewa dari generasi milenial, dan bukan sekedar generasi milenial biasa, tetapi generasi milenial yang ditunjuk oleh Presiden kita untuk menjadi staf khususnya. Seperti yang muncul di layar, sebentar lagi kita akan mulai membuka acara kita ini. Kita akan bersama-sama berdoa, dan kemudian akan ada perkenalan tentang apa itu Srili, kegiatan Srili itu apa, dan rangkaian program Srili selama pandemi itu apa saja. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kristi selaku koordinator Sri Kandi Lintas Iman. Setelah itu nanti akan ada pemaparan materi, dan ada setelah pemaparan materi ada latihannya, kemudian akan dilanjutkan question and answer. Nah, teman-teman, seperti yang sudah sempat teman-teman yang sudah masuk dari tadi, kita sudah dijelaskan tadi bahwa untuk pertanyaan diharapkan teman-teman berkenan menuliskannya di kolom chat. Bagi teman-teman yang live Facebook juga begitu, silakan dimunculkan, dituliskan di sana. Ada beberapa teman di balik layar yang akan membantu saya untuk menyeleksi pertanyaan yang muncul, untuk kemudian saya yang akan menyampaikannya kepada narasumber kita siang hari ini. Baik, bagi yang baru datang, monggo kita tadi sempat berkenalan, boleh menyebutkan nama Anda dan Anda dari mana, supaya kita tahu, wow, ini sudah 85 orang yang masuk. Yang di Facebook, sudah berapa banyak Teh Wiwin yang bergabung di sana? Belum saya cek, sebentar. Ya. Ya, di Facebook ada baru 6 orang yang gabung. Oke, baik. Selamat datang Bu Waryani dari Banjarmasin. Senang bisa bertemu Ibu di sini. Iya, selamat datang Ibu Hendri. Senang dari Banjarmasin. Ya.
Baik, kita akan memulai acara kita. Kita akan bersama-sama mengambil waktu hening. Teman-teman semua, izinkan saya memakai sebutan teman-teman untuk kita semua tanpa menghilangkan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang lebih senior dari saya. Oke. Mari kita bersama-sama mengambil waktu hening untuk menyiapkan diri kita dan menyiapkan ruang perjumpaan kita secara virtual ini sebagai sarana belajar kita bersama. Biarlah Tuhan Sang Maha Kuasa dan semesta memberkati kita semua. Mari kita mengambil waktu hening untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Saat hening selesai. Terima kasih. Selamat datang di webinar kita kali ini. Kita hari ini akan belajar mindfulness dan leadership di masa pandemi dan era disruptif. Wah, istilah yang mungkin selama ini sudah biasa kita dengar tentang mindfulness. Apa hubungannya mindfulness dengan leadership ya? Apalagi bagaimana melakukan mindfulness dan leadership di era pandemi. Di webinar-webinar yang lalu, kita sudah banyak bicara tentang bagaimana tantangan kita di tengah pandemi, kecemasan yang harian, ketidakpastian yang begitu menyapa kita setiap hari, apalagi sekarang dengan informasi yang lebih baru kita mendengar, walaupun masih akan dikonfirmasi, kemungkinan penularan tidak hanya seperti dulu lewat droplet, tapi juga airborne dan semuanya. Saya juga bisa membayangkan bagaimana kecemasan para orang tua yang dalam minggu-minggu dekat ini anak-anak mulai masuk sekolah. Nah, di tengah situasi itu mari kita meluangkan waktu, kita bersama-sama saat ini semoga mendapatkan insight yang baru, belajar bersama untuk kemudian menemukan pijakan baru, menapaki kehidupan kita di era pandemi dan era disruptif ini. Namun sebelum kita berpanjang kata menyiapkan diri kita untuk memasuki pembahasan topik ini, saya akan mempersilahkan Ibu Pendeta Kristi. Saya akan menutup ini dulu. Saya akan mempersilahkan Ibu Pendeta Kristi selaku Koordinator Sri Kandi Lintas Iman untuk memberikan penjelasan apa itu Srili, kegiatannya apa, dan program kita yang sedang kita lakukan bersama-sama ini seperti apa. Wah, Bu Srili dengan Bu Kristi dengan asistennya. Hai Abim. Hai Abim katanya, dadah. Hai Abim, mari Bu. Terima kasih Bu Pendeta Henry. Terima kasih, selamat siang teman-teman semua. Bisa bergabung di acara seminar Srili kali ini, dan seperti disebutkan tadi ini seminar yang ke-6 ya, ini bagian dari program Srili dalam kondisi pandemi ini mengadakan seminar online untuk kami menyebutnya psychological and spiritual support gitu ya. Dukungan psikologi dan spiritual di tengah masa pandemi. Jadi memang seminggu sekali bergiliran kalau psikologi spiritual begitu ya, sehingga bisa memperkaya kita di tengah pandemi ini supaya semakin tegar, semakin tenang, semakin mantap walaupun ke depan kita belum tahu seperti apa jadinya kondisi kita. Nah, tentang Srili sendiri, ini adalah komunitas perempuan lintas iman di Jogja, dari nama Sri Kandi. Bagi yang mungkin belum tahu, itu salah satu tokoh kesatria perempuan di wayang kulit, yang dalam tokoh wayang, yang itu kemudian diambil karena dipertimbangkan di kondisi Jogja. Lintas iman jelas menunjukkan lintas iman gitu ya. Dan ini dibentuk mulai tahun 2015, diawali dengan sebuah workshop bagi perempuan lintas iman Agustus 2015. Lalu tindak lanjut dari workshop itu adalah membentuk komunitas Sri Kandi Lintas Iman atau disingkat sebagai Srili. Dan kegiatannya ya pertama berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan lintas iman gitu ya, seperti dulu juga dilakukan ziarah lintas iman, dilakukan
kunjungan ke rumah-rumah ibadah, begitu ya. Tetapi Srili juga concern ke isu-isu perempuan dan anak, sehingga pernah juga mengadakan sarasehan PAUD, gitu. Kemudian juga berkaitan dengan advokasi gender, itu juga beberapa kali terlibat. Jadi concernnya ke situ, dan kali ini program kita kali ini didukung oleh KAISID, King Abdul Aziz, saya lupa kepanjangannya Bu Hendri, lupa tadi tidak menyiapkan. Itulah kayak KACIID, KAICIID gitu ya, nanti bisa dicari. Tapi karena Teh Wiwin juga yang co-founder Srili itu fellows dari KAISID, dan kita bisa mendapatkan program, bekerja sama program ini, termasuk juga kerja sama. Akhirnya juga kemudian program ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Hendri. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga untuk lembaga-lembaga yang ada. Mungkin ada sebagian dari peserta ini yang berasal dari lembaga-lembaga tadi juga. Ya, itu kemudian keanggotaan Srili cair, tapi memang khusus perempuan, tapi sangat cair. Jadi mulai dari mahasiswa S1 sampai nenek-nenek ada juga yang memang masih semangat muda, ada ibu rumah tangga, ada wanita karir, dan sebagainya. Yang penting mau bersama-sama belajar, mau bersama-sama berkomunitas. Itu saja. Saya rasa itu Bu Hendri, mungkin kalau Bu Hendri mau menambahkan juga boleh. Ya, sesama anggota Srili. Ya, ini ada yang WhatsApp ke saya, Bu Hendri itu belum memperkenalkan diri. Oh ya, oke. Saya sampai lupa. Ya, nama saya Hendri Wijayatse. Sehari-hari saya ngajar di Fakultas Teologi UKDW. Bidangnya ngurusi orang yang sedang krisis. Bidangnya pastoral, saya mengajar konseling dengan berbagai mata kuliah turunannya. Tahun ini adalah tahun ke-17 saya mengajar di Fakultas Teologi UKDW. Ya, terima kasih untuk Bu Kristi yang sudah memberikan pengantar kepada kita tentang kegiatan Srili. Oh ya, tadi yang belum disebut, yang di balik layar sekarang sedang berjalan, teman-teman. Kami memiliki support group. Memang ini juga bagian dari belajar dan follow up dari kegiatan kita ini. Di sini kalau lewat webinar kita belajar, berlatih, kemudian ada beberapa orang yang memang butuh follow up. Ya, kami saat ini sedang punya 4 support group. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah mendaftar, karena kami para fasilitator kelompok juga sedang belajar, memang sedang dibatasi, pesertanya baru 40. Minggu ini harusnya, hari ini adalah tatap muka kedua, tetapi karena event ini dan narasumber bisanya jam ini, sehingga support group itu ada yang diundur nanti malam, ada yang diundur besok. Masih terbuka ya Bu Kristi, kalau nanti ada gelombang kedua dan semuanya, itu nanti. Support group ini adalah tempat di mana kita boleh saling curhat, boleh saling cerita dan belajar keterampilan-keterampilan untuk mengelola kesehatan mental kita, begitu. Jadi ada banyak saran juga di grup Srili juga ada, mungkin teman-teman bisa ikut juga, itu pemberdayaan ekonomi. FB-nya apa Bu Kristi? Ada Mbak Nana kah di sini? Yang biasa. Unmute. Ada Srili Bakulan. Oh iya. Ada fanpage-nya, jadi bisa di-like. Ya, sementara memang yang berjualan hanya anggota Srili, tapi kan bisa dibantu untuk mempromosikan dan melarisi yang jelas. Ya. Nah, itu ada Mbak Nana. Ayo Mbak Nana, cerita dulu tentang Srili Bakulan. Nah, ya, salam kenal buat semua. Saya Nana. Benar tadi kata Bu Hendri, Srili sekarang mempunyai divisi pemberdayaan ekonomi. Untuk sementara ini memang kita lebih fokus kepada teman-teman yang mempunyai usaha, khususnya adalah teman-teman Srili. Tapi kami meminta teman-teman yang ada di sini, ayo ikut melarisi untuk membantu mensupport teman-teman yang punya usaha. Kami punya fanpage namanya Pasar Online Srili Bakulan. Monggo ngintip-ngintip ke sana, ada beberapa profil teman-teman yang berdagang di sana. Kemudian ada produk-produk juga yang akan ditawarkan di sana. Terima kasih Bu Hendri, so far itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Pendeta Kristi tadi, teman-teman,
Srili ini sebuah komunitas yang cair keanggotaannya dan prosesnya bertumbuh. Semua saling belajar. Setiap kali ada hal baru, ngumpul, ngomong-ngomong, belajar. Dan di situ kita mencoba kemudian menjadi komunitas yang hidup dan menghidupkan. Apalagi kita tahu pandemi ini bukan hanya berdampak secara dalam sisi kesehatan mental untuk kita, tapi juga secara ekonomi. Dan kita belum tahu ini sampai kapan. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain bersiap sedia untuk segala kemungkinan, dan di dalam era itu kita tahu kita tidak bisa menghadapinya sendiri karena ini pandemi meliputi seluruh dunia mengalami ini. Mari kita bergandengan tangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan kita bergabung. Mari kita belajar bersama dalam wadah kita ini. Nah, kita sedang menunggu narasumber kita yang nanti akan bergabung. Teh Lilin, nanti saya dikode ya kalau Mbak Ayu dan stafnya sudah mulai masuk ya, Teh? Ya. Ya, baik, siap. Ya, sebelum nanti, supaya nanti ketika Mbak Ayu, narasumber kita nanti masuk, kita tidak perlu berpanjang-panjang berkenalan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa narasumber kita ini? Narasumber kita lengkapnya namanya Ayu Kartika Dewi. Beliau adalah staf khusus milenial Presiden Jokowi yang ditunjuk sejak tahun 2019 sampai 2024. Mbak Ayu Kartika Dewi mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan perubahan sosial dan memberdayakan anak muda melalui tugasnya sebagai staf presiden maupun sebagai managing director di Indika Foundation. Ketertarikan Mbak Ayu terhadap isu-isu sosial sudah terlihat bahkan sejak dia masih aktif bekerja di Singapura di sebuah perusahaan PNG. Di tengah karirnya yang sedang berkembang, Mbak Ayu berani mengambil keputusan radikal menurut saya. Dia bergabung dengan Indonesia Mengajar, termasuk angkatan pertama dari Indonesia Mengajar, dan dia dikirim untuk menjadi guru SD di Maluku Utara. Dalam pengamatan Mbak Ayu di Maluku Utara saat itu, tahun 2010 adalah tahun setelah kerusuhan Ambon. Di sana segregasi sosial masyarakat Kristen maupun Muslim terpisah begitu jelasnya. Nah, ketika Mbak Ayu mengajar, dia melihat bagaimana murid-murid SD-nya punya gambaran yang kurang proporsional tentang teman-teman Kristen. Yang dibilang teman Kristen suka membakar, suka membunuh, dan semuanya. Padahal murid-murid itu tidak menyaksikan kerusuhan tahun 98-99 itu, tetapi mereka punya keyakinan itu. Mbak Ayu meyakini bahwa ini mestinya yang di kampung Kristen pun punya gambaran yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dimiliki murid-muridnya. Kenyataan itu membuat Mbak Ayu jadi berpikir keras. Betapa memprihatinkannya kalau situasi ini dibiarkan terus berlanjut. Upaya-upaya kecil sudah dilakukannya ketika Mbak Ayu masih mengajar di Maluku Utara. Tapi ketika kemudian kembali ke Jakarta, Mbak Ayu menyadari bahwa keberagaman kita di Indonesia ini di satu sisi adalah potensi besar untuk jadi kekuatan untuk maju, tetapi juga kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi pemecah kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, Mbak Ayu kemudian bersama teman-temannya mendirikan gerakan sosial yang namanya Sabang Merauke. Sebuah program yang memberikan pengalaman lintas kebudayaan bagi kaum muda. Jadi sangat unik bagaimana seorang Muslim tinggal di keluarga Kristen, begitu juga sebaliknya. Karena menurut Mbak Ayu, perdamaian itu hanya mungkin dilakukan kalau orang bertemu langsung. Perjumpaan personal itu hal yang sangat penting. Selain memang teori dan belajar semuanya. Karena bagaimanapun ada berita hoax di mana-mana, tetapi kalau kita memiliki perjumpaan langsung, yang bersangkutan punya waktu untuk memikirkan, menguji informasi-informasi yang masuk. Selain aktif mendirikan gerakan sosial Sabang Merauke, Mbak Ayu juga aktif ikut mendirikan namanya Milenial Islami,
platform yang mengajarkan nilai-nilai Islam melalui budaya berpikir kritis. Yang berikutnya, Mbak Ayu juga aktif dalam gerakan sosial, namanya Rodo Medeni, tetapi ini keren. Namanya gerakan sosial itu adalah perempuan gagal. Gerakan yang bertujuan untuk menormalisasi kegagalan. Jadi, kegagalan ada dalam kehidupan, jangan terpuruk karena itu. Lembaga gerakan sosial yang lain yang juga diinisiasi oleh Mbak Ayu adalah toleransi.id. Ini adalah platform untuk mempromosikan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu ya dari sini, teman-teman, kekhususan sumbangsih Mbak Ayu selaku staf khusus Presiden. Dia ngomong tentang perdamaian, tentang toleransi. Bukan secara teori saja, tetapi berangkat dari pengalaman Mbak Ayu, yang karena pekerjaan ayahnya harus berpindah-pindah tempat, pengalaman itu rupanya menjadi tanah yang subur bagi kerinduannya untuk memberikan sumbangsih nyata bagi upaya perdamaian di Indonesia. Mbak Ayu Bu Pen, Mbak Ayu sudah bergabung dengan nama Indika Foundation. Oke, baik. Selamat datang Mbak Ayu. Kami sedang memperkenalkan Mbak Ayu. Iya. Senang bisa bergabung di sini Mbak Ayu. Saya baru saja menjelaskan tentang 4 gerakan sosial yang diinisiasi Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu juga pernah mewakili Indonesia di panggung dunia. Pada tahun 2017, Mbak Ayu pernah diminta untuk memberikan pidato tentang usahanya di bidang perdamaian dan toleransi di depan Kofi Annan dan Ban Ki-moon di London. Selain itu, Mbak Ayu pernah mewakili Indonesia dalam acara Future Leader Connect, terpilih dari 11.000 plus pendaftar dari 11 negara. Mbak Ayu juga pernah terpilih oleh Australia Awards di Indonesia untuk mengikuti program Women Leadership Program di Melbourne. Dan kemudian majalah Tempo pernah memilih Mbak Ayu sebagai salah satu dari 13 pemuda yang menggambar masa depan Indonesia tahun 2045. Nah, dari sini kita tahu teman-teman, Mbak Ayu yang meraih gelar MBA dari Duke University Amerika Serikat dan juga mendapatkan 2 beasiswa dari Fulbright dan Keller adalah narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di antara kita, meluangkan waktunya di antara berbagai kesibukannya. Matur nuwun sangat Mbak Ayu untuk kesempatannya datang bersama-sama dengan kami. Sungguh saya pribadi juga penasaran karena begini Mbak Ayu, kami membayangkan Mbak Ayu dengan segudang kesibukannya, bagaimana Mbak Ayu bisa punya waktu untuk kemudian mindful begitu. Dan kenapa itu penting? Itu menarik sekali. Selain memang nanti isi materi yang lain, tapi secara pribadi, wah, kesibukan dengan CV yang begitu panjang ini, wow, bagaimana ya kemudian hidup seimbang di tengah tanggung jawab di negara ini yang tidak mudah. Nah, selamat datang Mbak Ayu, selamat bergabung, senang. Nah, teman-teman, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, saya bisa langsung menyerahkan kepada Mbak Ayu untuk menyampaikan materinya. Monggo Mbak Ayu. Terima kasih Bu Henry, senang sekali bisa ngobrol lagi. Selamat siang dan selamat sore juga teman-teman dari seluruh Indonesia, teman-teman Srili, terima kasih saya udah diajakin ngobrol. Seneng banget akhirnya bisa ketemu waktu yang pas nih sama teman-teman Srili, karena sejak udah lama banget ngobrol sama Mbak Wiwin tentang pengen banget bisa cerita-cerita dan bisa belajar bareng sama teman-teman. Nah, jadi saya izin share screen ya Ibu ya. Iya, monggo Mbak. Siap. Nah, apakah sudah kelihatan? Belum, nah sudah. Sudah, oke. Nah, jadi saya mulai aja. Jadi ceritanya saya diminta untuk ngobrol tentang mindfulness dan leadership pada masa pandemi, gitu. Nah, jadi di sini saya pengen nanti sesinya saya berharap bakal interaktif, bakal ada tanya jawab, terus nanti teman-teman juga bisa nanya atau komentar di chat room gitu. Jadi sesinya saya harap bisa seru dan rame gitu ya. Anggap aja kita nih lagi ngumpul bareng-bareng gitu, meskipun sekarang ngumpul bareng-barengnya secara virtual. Perkenalkan, nama saya Ayu. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Ibu Henry, terima kasih sekali. Terus saya mau kasih foto.
Jadi ini adalah foto saya sama Teh Wiwin waktu di Australia. Jadi ini adalah pertama kalinya saya kenal sama Teh Wiwin waktu kami berdua sama-sama ikut program leadership di Australia. Nah, pertamanya cuma kasih foto yang pertama tuh yang berdua. Terus kok kayaknya cuma lagi di pasar malam aja ya, pasar malam tapi pakai jaket gitu. Terus saya cari lagi yang ada tulisannya agak-agak Australia dikit ya, ketemu lah Queen Victoria Market. Nah, jadi kita lagi senang akhirnya bisa ketemu dan sekarang bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nah, saya mau cerita dikit, tadi udah diceritain, jadi saya nggak akan lama-lama di sini. Saya arek Surabaya, saya dulu kuliahnya di Erlangga, terus menjadi arek Amerika, kuliah di Amerika dengan 2 beasiswa, kemudian jadi arek Inggris juga, dapat beasiswa untuk program kepemimpinan di Inggris, terus bareng sama Mbak Wiwin ke Australia. Dulu saya lama di Procter & Gamble, jadi saya dulu permanen residen di Singapura, jadi kayak udah punya KTP Singapura. Saya ikut Indonesia Mengajar, jadi guru SD, dulu jadi di UKP 4, di unit kerja presidennya Presiden SBY, sempat di McKinsey, sempat ngebantuin Pak Gubernur Basuki Cahayapurnama, sampai sekarang di Indica Foundation, dan sekarang menjadi staf khususnya Pak Presiden. Terus saya juga mendirikan Sabang Merauke, Toleransi ID Milenial Islami, dan Perempuan Gagal. Nah, sekarang saya akan menceritakan beberapa hal, miskonsepsi tentang mindfulness, jadi apa aja sih hoax atau hal-hal yang keliru tentang mindfulness. Terus saya akan menceritakan apa itu mindfulness. Saya akan ngajak bicara data, karena kalau ngobrol sama saya, itu pasti harus ada datanya gitu ya, itu harus berbasis data, harus saintifik. Terus gimana caranya mengelola stres, ini tadi ditanyakan sekilas oleh Ibu Henry. Terus mari kita nyobain gimana caranya relaksasi, sama kaitannya leadership sama mindfulness. Nah, sekarang saya minta buat teman-teman, coba tulis di kolom chat, kira-kira yang mana yang paling penasaran? Dari ke-6 aspek ini, yang mana yang paling penasaran? Silahkan ditulis di kolom chat. Ya, kita tunggu, Mbak. Oh, data, Tentang Mbak. Data, siap. Nanti ada, jangan khawatir. Poin 6. Poin 6 berarti kaitan leadership dan mindfulness. Oke, ada, siap. Kelola stres. Oh, banyak ya stres. Ada data lagi. Oh, banyak yang kaitan leadership dan mindfulness, Mbak. Siap. Oh, banyak. Oke, mantap. Oh, ada miskonsepsi juga. Oke, siap. Oke, nah sekarang teman-teman kita akan langsung aja masuk ke poin-poin ini. Jadi saya akan ceritanya kronologis aja ya dari atas. Tapi saya tadi pengen nanya teman-teman yang paling tertarik yang mana supaya kita ketika sampai di sesi ini kita mindful dan kita intentional, kita punya intensi, kita mau belajar tentang apa. Jadi teman-teman yang tadi menjawab, oh pengen tahu tentang mengelola stres, oh berarti harusnya setelah selesai dari sini bisa lebih jago nih dalam mengelola stresnya gitu. Untuk tadi yang penasaran sama data, oh berarti udah tahu nih sekarang data-datanya apa aja gitu tentang mindfulness. Oke. Nah, yang pertama, miskonsepsi tentang mindfulness. Deng 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 deng. Kadang-kadang ada yang bilang mindfulness adalah ini nih. Oh, yang ini ya, yang aura-aura itu ya, atau cakra ya. Oh, jangan khawatir, bukan. Jadi di sini nanti teman-teman nggak usah khawatir, saya nggak akan ngebacain teman-teman satu persatu, oh ini auranya warna pink, auranya warna kuning, nggak. Saya nggak bisa. Terus, oh, ada hubungannya sama batu-batu kristal? Tidak ada, mindfulness tidak ada hubungannya sama batu-batu kristal. Mindfulness juga bukan yang itu, yang tatap mata saya gitu, bukan, nggak ada hubungannya. Hipnosis, jadi bukan. Kemudian mindfulness juga bukan mistis, jadi ini sangat-sangat saintifik, nggak ada hubungannya sama mistis. Terus mindfulness juga nggak ada hubungannya dengan semedi. Nah, mindfulness juga tidak berhubungan dengan apa ini? Menekan emosi. Ini kelihatan kalau digambarnya kan orangnya sebenarnya lagi nggak pengen tersenyum, tapi dipaksa tersenyum. Enggak. Jadi mindfulness itu justru bukan menekan emosi. Bukannya oh kita nggak boleh marah, kita nggak boleh sedih, justru tidak. Nah, nanti kita akan pelajari di sana. Kemudian, mindfulness itu juga bukan mengosongkan pikiran. Kadang-kadang kita bilang, wah kita kalau meditasi, mindful harus mengosongkan pikiran. Mana bisa pikiran kita kosong, kita lagi tidur aja pikiran kita penuh. Sama mindfulness itu juga bukan Buddhism. Nah, jadi kalau misalnya sudah tadi ada miskonsepsi tentang mindfulness, terus apa itu mindfulness?
Mari kita lihat. Nah, sekarang saya mau minta satu orang untuk ngebantuin saya membaca definisinya. Saya mau minta Ibu Hendri dulu deh. Ibu Hendri boleh dong tolong dibacain definisi mindfulness menurut 100 hours. Dari 100 hours, observasi, kemawasan, dan pemahaman secara sadar, non-reaktif, dan jelas tentang apa yang hadir dan pergi dalam setiap momen, tanpa mencengkeram, mengalihkan, tenggelam di dalamnya, dan melipat gandakannya. Wow. Jelas nggak, Ibu? Saya sih nggak jelas ya. Iya, karena banyak koma gitu loh. Iya, dan banyak kata-kata saya yang tidak paham. Oke, kalau gitu saya minta selanjutnya Mbak Wiwin. Boleh Mbak Win tolong bacain definisi mindfulness yang setelahnya, Mbak? Oke. Dari mindful.org ya. Mindfulness adalah kemampuan dasar manusia untuk hadir seutuhnya, sadar pada di mana kita dan apa yang sedang kita kerjakan, dan tidak bereaksi berlebihan ataupun kewalahan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Agak lebih jelas ya dibandingin yang sebelumnya, tapi saya personally belum merasa terlalu jelas dengan definisi ini. Kira-kira siapa lagi ya yang lagi memperhatikan dengan serius? Saya mau minta tolong Syafira Sayu, boleh nggak? Tolong dibacain ini. Boleh tolong di-unmute? Ibu Hendri aja deh, dibacain boleh? Menurut Wikipedia, mindfulness adalah proses psikologis yang memfokuskan perhatian pada hal-hal yang terjadi saat ini. Ini lebih simpel dan kayaknya lebih bisa dibayangkan, Mbak. Betul, betul. Kita coba sekali lagi ya, Mbak Wiwin, boleh? Boleh. Dari Oxford, mindfulness adalah keadaan sadar atau mawas pada sesuatu. Jadi intinya adalah memperhatikan dan mawas dan paham pada perhatian pada hal yang terjadi saat ini. Jadi here and now, di sini dan kini. Nah, salah satu definisi yang saya paling suka adalah sebenarnya gambar ini. Sangat sederhana. Jadi ini ceritanya ada orang lagi jalan-jalan sama anjingnya ke taman. Kemudian manusia, karena kita manusia dewasa nih pasti ada cicilan rumah, cicilan mobil, ada tagihan ini, tagihan itu, sekolah anak, terus ada sekarang lagi COVID. Wah, pokoknya kita tuh full, kepala kita tuh full dengan berbagai hal yang ada yang kita pikirkan. Sementara si anjing ketika lagi jalan-jalan sama kita nih ke taman, yang dilihat yang ada di kepalanya anjing adalah 4 pohon sama 1 matahari. Yaitu exactly apa yang ada di depan mata dia saat ini dan kini. Sementara yang ada di kepala kita, orang dewasa, itu pasti mikirin segala macam. Kita mikirin, pikirannya ada di masa depan, mengkhawatirkan masa depan. Kita pikirannya ada di masa lalu, karena kita sedih dan menyesali masa lalu. Pikirannya ada di tempat lain, kita lagi di rumah tapi mikirin kantor. Kita lagi main sama anak tapi mikirin kerjaan. Pokoknya mikirin semua hal yang bukan di sini dan kini. Jadi mind kita tuh sering full. Kepala kita, pikiran kita tuh sering full dengan hal-hal yang bukan di sini dan kini. Nah, jadi ada beberapa kata kunci kalau misalnya kita ngomongin mindfulness adalah kita sadar, perhatian, sengaja, hadir, bijak, dan tidak menilai. Saya akan langsung aja, mindfulness itu sebenarnya memberikan kita pilihan. Pilihan apa? Jadi kesuksesan kita dalam pekerjaan dan dalam hubungan ini hubungan sama siapapun ya, hubungan sama keluarga, sama pasangan, sama anak, sama rekan kerja, itu bergantung pada kemampuan kita untuk merespon secara efektif. Bukan untuk bereaksi secara otomatis. Nah, sering banget manusia, kita semua, bereaksi secara otomatis. Kita tidak merespon secara efektif, kita bereaksi secara otomatis. Ada sebuah quote yang saya suka banget dari Viktor Frankl, di antara stimulus dan respon terdapat sebuah jeda. Di dalam jeda itu kita punya kekuatan untuk memilih respon. Jadi di antara stimulus dan respon ada sebuah jeda, dalam jeda kita punya kekuatan untuk memilih respon. Saya kasih bagannya ya. Nah, karena saya tuh orangnya suka banget sama bagan, sama chart, sama grafik gitu. Kalau tanpa mindfulness, begitu ada stimulus, langsung reaksi. Contohnya nih, kita lagi nyetir mobil, terus misalnya tiba-tiba ada orang yang nyelip, terus habis itu langsung kita klakson, langsung kita buka jendela dan teriak-teriak gitu.
Pokoknya begitu ada stimulus langsung reaksi. Tapi kalau misalnya dengan mindfulness, apa yang terjadi? Kita ada jeda. Dengan mindfulness kita ada jeda. Kita berpikir dulu. Kita berpikir dulu dengan jernih. Kita memilih respon. Jadi ada stimulus, kita mindful dulu, kita sadar, analisis, baru kemudian ada pilihan, baru kemudian kita memilih respon. Jadi kalau misalnya ada anak mecahin gelas, kita nggak langsung bereaksi, ngomel. Tapi kita mindful, ambil jeda, kemudian kita memilih, kira-kira mau milih apa, mau milih ngomel, mau milih ikut mecahin gelas, mau milih ikut ngambilin sandal supaya anaknya nggak kena gelasnya, pecahan gelasnya, atau mau mengajak anak untuk ikut. Pilihannya banyak banget. Kalau kita lagi nyetir, kemudian misalnya kita tiba-tiba dipotong gitu sama orang di jalan, kita nggak langsung bereaksi. Tapi kita berpikir, oke, ambil jeda, kemudian kita berpikir, oke, ada orang yang lagi nyelip saya, kira-kira apa yang terjadi, apa yang saya rasakan, apakah saya mau A. Jadi kemudian kita memilih nih, apakah kita mau buka jendela dan berteriak, atau kita mau klakson sekeras-kerasnya, atau mau kita tancap gas dan ngejar dia, atau kita mau membiarkan saja, itu semuanya adalah pilihan. Yang mana yang benar, belum tahu, tapi yang jelas mindfulness adalah soal memilih respon. Jadi kita memilih dulu kita mau melakukan apa, karena opsinya ada banyak. Saya lanjut dulu ya. Nah, ada yang tahu ini film apa? Di chat silahkan, ada yang tahu ini film apa? Matrix, betul. Nah, ini film Matrix. Dan ini mas-mas yang ganteng ini adalah namanya Neo. Karena saya mau cerita soal Neo, bukan karena dia ganteng, tapi karena biasanya setelah saya cerita soal tabel ini, biasanya ada yang bilang, wah, Kak, kalau gitu kalau kita pakai mindfulness, ngeresponnya besok dong. Kita dipotongnya hari ini, terus kita mikir dulu pakai kertas, pros and cons-nya apa, kira-kira opsi solusinya apa, baru kita responnya besok dong, lama banget. Enggak. Itu seperti halnya si mas-mas Neo ini. Ketika Neo berusaha, ini kan dia lagi ceritanya lagi, wah gitu ya, lagi menghindari peluru. Pelurunya ditembak, kemudian dia bisa menghindar. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Neo bukannya menghentikan waktu, dia bukan melambatkan waktu, tapi dia melatih dirinya supaya bisa bereaksi dengan sangat cepat, sehingga dia bisa melihat peluru. Begitupun dengan mindfulness. Kalau kita sudah terbiasa berlatih mindfulness, maka kita tidak akan bisa melambatkan waktu. Respon kita akan tetap cepat, tapi kepala kita itu nanti akan bisa melihat dan akan bisa beneran ngambil jeda yang sangat singkat yang membuat kita bisa memilih kita mau melakukan apa. Ya, jadi itu prinsip-prinsipnya mindfulness. Nah, terus biasanya sampai di sini, kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di chat room supaya nggak lupa. Kemudian biasanya ada yang bertanya juga, oh kalau gitu mindfulness itu meditasi, bukan. Mindfulness itu bukan meditasi. Terus apa dong? Sebelum kita menjawab apa dong, mari kita ke data dulu. Tadi ada beberapa yang penasaran sama data. Manfaat meditasi secara saintifik. Jadi ini beneran dilihat dari jurnal-jurnal yang ada, dan jurnalnya udah ada ratusan di berbagai belahan dunia, dari universitas-universitas ternama di seluruh dunia gitu ya, mulai dari Berkeley, Harvard, banyak sekali universitas-universitas yang sudah mulai meneliti manfaat meditasi. Soal tidur. Nah, ini biasanya kita yang sering kebanyakan pikiran, memikirkan bangsa dan negara gitu ya, memikirkan keluarga, memikirkan teman-teman, memikirkan bisnis, itu sering susah tidur. Meditasi itu meningkatkan kualitas tidur kita. Secara saintifik, orang yang rutin meditasi itu kualitas tidurnya membaik. Jadi saya pribadi itu dulu sering banget susah tidur, bisa sampai kayak 3 jam, 4 jam, wah putar-putar aja nggak bisa tidur. Kemudian setelah saya belajar meditasi selama setahun, itu saya menjadi lebih cepat tidurnya. Jadi kayak nggak sampai 10 menit itu biasanya udah jatuh tertidur. Cepat banget. Di sini bisa dicoba.
meditasi juga ternyata bisa menurunkan tekanan darah. Untuk yang tekanan darah tinggi ya, kalau tekanan darahnya udah rendah nggak diturunkan lagi sih. Untuk yang tekanan darah tinggi, tekanan darahnya bisa diturunkan tanpa obat-obatan. Kemudian ternyata meditasi juga bisa mempercepat proses penyembuhan pasien. Dalam hal ini waktu itu yang dites adalah pasien psoriasis atau kayak penyakit kulit gitu, agak gatal-gatal merah-merah. Itu ternyata kalau orangnya meditasi, proses penyembuhannya itu 4 kali lebih cepat. Bayangin, 4 kali lebih cepat. Dalam otak juga. Ternyata otak itu kan di dalamnya ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian yang memproses informasi, ada bagian yang bertugas mengingat, ada bagian yang bertugas untuk bereaksi gitu. Nah, meditasi itu ternyata meningkatkan gray matter. Jadi bagian otak yang tugasnya adalah berfokus, bisa fokus dan memproses informasi. Jadi kalau misalnya ada, susah fokus nih, kebanyakan pikiran, mau ngerjain ini, banyak ini, mau ini, jangan-jangan gray matter-nya bisa ditingkatkan tuh dengan cara meditasi. Kemudian meningkatkan neuron di hipokampus. Hipokampus itu adalah bagian otak yang fungsinya adalah membantu kita belajar dan mengingat. Jadi bayangin aja kalau kita meditasi, neuronnya itu bisa jadi lebih baik. Artinya kita jadi belajarnya lebih cepat dan ingatannya juga lebih baik. Meditasi. Kemudian mengecilkan amigdala. Saya mau cerita dikit soal hipokampus. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah ke Inggris, ke London, di London itu supir taksinya itu tuh nggak boleh pakai Google Map. Supir taksinya di sana harus mengingat jalanan di London di kepala. Nah, ternyata jadi kalau mengingat itu kan pakai memori ya, jadi pakai hipokampus. Nah, ternyata ketika dites ukuran hipokampusnya supir-supir taksi di London, karena mereka harus mengingat semua jalanan, ukuran hipokampusnya supir taksi di London itu 2 kali lipat lebih besar daripada manusia biasa. Dan ini bukan karena mereka sejak lahir lebih besar, tapi karena dilatih. Beneran jadi lebih gede. Dan setelah mereka pensiun, mereka kan artinya sudah tidak perlu lagi mengingat jalanan-jalanan, itu tiba-tiba ukurannya kembali ke normal. Jadi otak itu tuh bisa mengembang, mengempis, makin kuat, makin lemah, mirip kayak otot kita. Kalau otot kita dilatih, makin lama makin kuat. Atau kalau nggak dilatih, jarang latihan, jarang jalan, jarang gerak, ya makin lama makin lemah. Jadi meditasi itu bisa membantu kita meningkatkan neuron di hipokampus, membuat kita menjadi lebih bisa mengingat. Mengecilkan amigdala. Amigdala itu di bagian belakang. Yang amigdala itu adalah kepanikan sama stres. Kita jadi lebih gampang panik, lebih gampang stres kalau amigdalanya itu reaktif. Nah, jadi meditasi ini mengecilkan amigdala supaya kita nggak gampang panik, nggak gampang stres. Dan menurunkan tingkat reaksi amigdala. Jadi supaya nggak gampang bereaksi. Jadi kita nggak gampang panik, nggak gampang stres. Nah, jadi tadi ada yang tanya, gimana caranya supaya kita nggak gampang stres? Salah satunya meditasi. Nah, saya juga mau cerita bahwa badan dan pikiran kita itu terhubung. Kadang-kadang tuh kita melihat badan kita tuh sebagai kompartemen-kompartemen yang terpisah gitu ya. Padahal antara makan dengan tidur, dengan gerak, dengan relaksasi, itu semuanya terhubung. Kalau kita makannya nggak benar, maka besar kemungkinan tidurnya kita juga menjadi nggak benar. Kalau makannya kita nggak benar, gerakan kita juga jadi olahraga kita, exercise yang lain juga jadi nggak benar. Kita juga jadi nggak bisa relax karena makanan kita nggak benar, kurang minum, makanannya kurang bergizi, kurang air. Begitupun sebaliknya, kalau kita kurang tidur, makanan kita, orang yang kurang tidur itu jadi lebih suka makan. Secara saintifik. Jadi, makanya tidur 8 jam sehari itu sangat penting. Begitupun juga soal relaksasi. Orang yang lebih bisa relax, itu tidurnya akan lebih baik. Kalau ini obvious ya, orang yang bisa relaksasi, tidurnya akan lebih baik, karena bisa jatuh tertidur lebih cepat. Jadi badan sama pikiran itu terhubung. Jadi penting banget untuk kita ngebenerin. Kadang-kadang kita kayak, oh ya makannya dibenerin, oh ya tidurnya dibenerin, kita olahraga. Tapi kadang-kadang yang lupa adalah kita harus relaksasi. Belajar relax. Nah, lanjut ya. Nah, ini sedikit aja saya mau cerita bahwa di dalam kepala kita itu akan selalu ada inner enemy sama inner friend. Jadi inner enemy itu akan melemahkan, inner friend itu akan menguatkan. Jadi yang mana yang lebih kuat, yang lebih sering kita dengarkan. Kalau misalnya ada kesempatan, kamu daftar nih, kesempatan buat beasiswa ini gitu. Terus kemudian biasanya di kepala kita tuh ada yang ngomong, iya daftar aja, itu inner friend kita gitu. Tapi kemudian biasanya ada inner enemy yang ngomong kayak, ngapain sih daftar, paling juga ntar nggak lolos, kan yang lain-lain jauh lebih jago, udahlah nggak usah aneh-aneh gitu. Itu inner enemy. Atau misalnya
kita mau public speaking gitu, itu inner friend biasanya kan bilang kayak, oke, semangat ya, kamu pasti bisa. Kemudian ada inner enemy yang bilang kayak, tuh kan nanti kamu pasti habis ini deg-degan, itu orang-orang nanti pasti pada ketawa tuh sama kamu. Nanti yang di depan itu pasti nggak merhatiin, tuh kan main HP, tuh kan. Jadi inner enemy itu melemahkan. Nah, yang mana yang lebih kuat, yang lebih sering kita dengarkan? Jadi otak kita itu selalu bisa dilatih. Otak kita tuh kayak otot, bisa dilatih. Inner friend, inner enemy bisa dilatih. Jangan-jangan selama ini kita sering melatih inner enemy kita, jadi lebih kuat. Nah, yang harus dilatih selainnya adalah inner friend kita. Kita lanjut. Ke mengelola stres. Saya mau lihat catatan pertanyaan dulu. Oke. Nanti materinya dibagi, siap. Ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya nanti saya jawab aja. Mindfulness. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke chat room lagi. Coba, sekarang kita lihat, ibaratnya teman-teman pasti punya ember kan ya di rumah ya. Teman-teman pasti punya ember, dan embernya pasti pernah diisi air ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar air di ember ini tidak tumpah? Nggak boleh ditutup, nggak boleh ada yang jawab embernya ditutup. Gimana caranya agar air tidak tumpah? Ada yang bilang memperbesar ember, dibiarkan, dibekukan airnya, tidak diisi. Isi airnya jangan terlalu penuh, kosongkan embernya, menuang air ke ember lain, tidak dikoncang, dibawa secara stabil. Oke. Yay, bagus. Nah, senang banget sama jawaban-jawabannya. Jadi, begini teman-teman. Ini ibaratnya, ember itu adalah kapasitas mental kita. Kapasitas mental kita cuma satu, karena badan kita cuma satu. Jadi kita nggak bisa memperbanyak ember nih. Ember kita cuma satu. Tapi itu adalah kapasitas mental kita. Air yang ada itu adalah semua permasalahan dan semua hal yang kita pikirkan. Anak sekolah, kita bayar cicilan mobil, bayar KPR, COVID, semuanya itu menjadi hal-hal yang kita pikirkan. Jadi masuk ke dalam ember. Nah, jadi, apakah bisa kita hindari supaya airnya tidak terisi ke dalam ember? Nggak bisa. Karena dalam kehidupan kita pasti menemukan banyak masalah. Jadi nggak bisa kita ember menjadi kosong sepenuhnya, nggak bisa. Nggak bisa dicegah juga airnya supaya airnya tidak terisi. Tapi embernya ini tapi kita bisa mencari cara agar airnya tidak tumpah. Air tumpah itu ibaratnya kayak orang senggol bacok gitu. Jadi dibecandain dikit marah, ada orang salah dikit ngomel gitu. Jadi ini adalah kita tahu kan ya di sekitar kita ada orang-orang yang senggol bacok, atau jangan-jangan kita sendiri juga orangnya senggol bacok. Nah itu, jadi kita gimana caranya agar air tidak tumpah? Caranya ada dua. Yang pertama, besarkan embernya. Tadi ada yang jawab tuh ya, embernya digedein, atau kurangi airnya. Jadi airnya bisa dituang sebelum kepenuhan dan sebelum luber. Kalau udah luber tuh udah marah tuh biasanya. Udah marah atau udah emosinya meluap. Nah, jangan gerak juga nggak mungkin ya, karena kan kita dalam hidup pasti bergerak ya. Pasti kita bergerak dari satu tugas mental ke tugas mental yang lain. Kita dalam satu masa kita menjadi anak, kemudian menjadi ibu, menjadi teman, menjadi anggota SRILI, menjadi apa gitu. Itu ember kita tuh, kapasitas mental kita tuh bergerak terus. Jadi nggak bisa jangan gerak, tapi yang bisa dilakukan adalah embernya bisa digedein atau airnya bisa dikurangin. Nah, gimana caranya menggedekan ember? Meditasi. Embernya dibesarkan dengan meditasi, karena tadi kita udah belajar ya, kalau orang yang meditasi itu amigdala adalah bagian otak yang mengurusi kepanikan dan stres, itu amigdalanya mengecil dan menjadi tidak reaktif. Jadi orang yang rajin meditasi itu embernya akan makin gede. Dia akan makin sanggup menampung air yang lebih banyak. Nah, terus airnya gimana? Nah, ini kita pakai matriks. Saya tadi udah bilang, saya tuh orangnya suka banget ngomongnya pakai matriks, sedang berpikir pakai matriks gitu. Jadi, ini teman-teman nanti akan di-share, tapi kalau ini mau di-screenshot juga boleh. Mau ambil kertas juga boleh. Islaminya gitu lah. Bersama. Okay. Jadi, kalau kita lagi stres, coba ambil kertas, terus kita petakan. Jadi, apa aja hal-hal yang bikin stres ditaruh di sebelah atas. Kemudian dia bikin stres tapi nggak terlalu parah gitu, nggak terlalu bikin stres lah.
bikin stres tapi nggak terlalu kita pusingin. Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa diubah sama ada hal-hal yang bisa diubah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Untuk hal-hal yang di kanan atas, yang yang sebenarnya lumayan bikin stres dan kita bisa ubah, kira-kira apa yang harus kita lakukan di kanan atas? Silakan ditulis di chat. Apa yang harus kita lakukan? Solusinya apa untuk hal-hal yang di kanan atas? Iya, Mbak Resti ini udah bilang, bergerak cari solusi, diusahakan. Betul banget, cari solusi. Opsinya cuma satu. Untuk hal-hal yang bikin stres dan kita bisa ubah, cari solusi. Cari solusinya. Solusinya belum tentu gampang, tapi pasti bisa dicari solusinya. Belum tentu berhasil, tapi pasti bisa diupayakan. Nah, sekarang kita pindah ke kiri atas. Dia bikin stres tapi nggak bisa diubah. Jadi kalau yang tadi bikin stres dan bisa diubah tuh misalnya kayak ini ya, kondisi kita pribadi sekarang, kondisi kesehatan, kondisi keuangan itu sebagian besar kita bisa upayakan gitu. Yang kiri atas bikin stres tapi nggak bisa diubah gitu. Kondisi corona, ya virus ya, kita belum menemukan obat, belum menemukan vaksin, agak susah nih. Nah, tadi udah banyak yang bilang ikhlas, berdamai, betul. Berdamai. Kita berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kenapa? Ngapain dipikirin? Kalau misalnya memang udah jelas tidak bisa kita ubah. Damai. Terus untuk yang di bawah, jadi hal-hal yang tidak terlalu bikin stres, dia bikin stres, tapi nggak terlalu parah gitu. Baik yang bisa diubah maupun tidak bisa diubah. Apa yang harus kita lakukan buat yang di bawah? Biarin aja. Betul. Saya bilang abaikan. Orang nggak terlalu bikin stres, ngapain dipikirin? Jadi abaikan aja. Nah, jadi dengan kita memetakan semua hal yang ada di matriks-matriks, semua hal yang kita pikirkan, yang kita streskan, ke dalam matriks-matriks ini, anggaplah ini ada 100% gitu ya, semuanya sama gitu. Tiba-tiba jumlah air yang ada di ember kita tuh tinggal 25%-nya. Karena kita cuma mikirin yang kanan atas, kita cuma mikirin yang bisa dicari solusinya. Yang kiri atas, udah berdamai aja. Yang kanan bawah, kiri bawah, abaikan. Nggak terlalu bikin pusing. Jadi, kita cuma perlu memikirkan yang kanan atas. Nah, ini kita mengurangi jumlah air yang ada di ember. Tadi teman-teman ada yang bilang, airnya dituang, biar nggak terlalu penuh. Betul. Yang berdamai kita tuangkan, yang abaikan kita tuangkan. Udah, nggak usah masuk ke dalam kapasitas mental kita. Kapasitas mental kita fokuskan untuk hal-hal yang bisa kita cari solusinya aja. Lanjut ya. Sekarang kita mari mencoba relaksasi. Nah, kenapa sih kita penting buat relaksasi? Saya ada data nih. Ada data 10 negara yang top 10 depresi dan kecemasan. Coba sekarang kita main tebak-tebakan. Kira-kira Indonesia ada di top 10 apa enggak? Dan kalau iya, kira-kira ada di ranking berapa? Silahkan ditulis. Ada nomor 11. Oke. Nggak masuk top 10. Oke. Ya, itu tebak-tebakan berhadiah. Yang pasti kita tidak nomor 1 ya. Wow, kita masuk loh. Kita masuk ke dalam top 10 negara yang jumlah depresinya banyak dan jumlah anxiety-nya banyak. Untunglah Indonesia nggak bisa ranking 1, gimana sih? Jadi, dan kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya, ketika ekonomi meningkat, orang-orang jadi makin banyak yang traveling, barang mewah makin meningkat, semua orang pakai sosial media. Nah, kenapa semua orang sosial media bisa berngefek ke depression dan anxiety? Karena kalau dulunya kan sebelum ada sosial media, kita cuman ngelihat tetangga. Wah, tetangga kita bajunya baru, wah tetangga kita mobilnya baru, wah tetangga kita ini, tetangga kita itu, tetangga kita baru pulang dari sini gitu. Kita cuman merasa insecure terhadap tetangga kita. Setelah pakai sosial media,
kita bisa nge-follow orang-orang yang terbaik di bidangnya, terkeren, tercantik, terkaya raya, sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang jauh sekali sama kita. Sehingga otomatis kita mau tidak mau akan jadi membandingkan diri sama orang lain. Dan ketika kita membandingkan diri sama orang lain, depresi sama kecemasan meningkat. Nah, jadi gimana? Apakah jangan pakai sosial media? Ya tentu saja terserah. Pakai sosial media boleh, asalkan bijak, asalkan mindful. Mindful. Nah, saya ada cara nih untuk melatih relaksasi. Tadi kan saya udah bilang ya bahwa otak itu seperti otot, bisa dilatih. Kalau kayak kita latihan push up ya, tentu saja lengan kita makin lama makin kuat gitu. Kita latihan sit up, wah, perutnya lama-lama bisa kotak-kotak. Kalau kita latihan lari, kakinya juga makin lama bisa makin kuat. Begitupun dengan kemampuan kita untuk relaksasi. Relax itu perlu dilatih. Nah, jadi saya mau cerita dikit tentang saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi ini sistem saraf yang ada di semua manusia nih ya. Sistem saraf simpatis itu adalah yang membuat tubuh kita alert, lebih fokus. Biasa ditandai dengan detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat. Bayangin aja kalau misalnya kita lagi dikejar sama harimau. Itu kayak, wah kita langsung jadi simpatis tuh. Nah, kita menjadi lebih siap untuk lari, siap untuk melawan. Nah, parasimpatis itu adalah yang relaksasi. Jadi kita udah mau relax, misalnya kita menjelang tidur, kita semakin relax gitu. Itu saraf simpatis dan parasimpatis. Yang mana yang lebih baik? Dua-duanya diperlukan. Tapi harus seimbang. Nah, kondisi kita di kehidupan modern itu stres. Kita baca WhatsApp, kita ngelihat berita ada pasien COVID sekian, angka kematian, kita baca sosmed, sebel ngelihat kelakuan netizen, kita apa, pokoknya sehingga sistem simpatis kita tuh terus-terusan on, nyala terus. Kita selalu berada di sini nih, kita lebih alert, lebih fokus terus. Jadi semuanya tegang terus gitu. Nah, akibatnya kita menjadi susah relax. Padahal kan tadi kita udah belajar bahwa ada 4 elemen kesehatan ya, salah satunya adalah relax. Jadi yang penting untuk dilakukan adalah berlatih bernafas. Kita tuh kadang-kadang kita bernafas, tapi kadang-kadang kita bernafas setiap saat, kita sekarang juga bernafas. Tapi kita sering sekali tidak bernafas dengan baik. Atau kita tidak memanfaatkan cara bernafas dengan optimal. Jadi gimana bernafas? Kenapa bernafas itu penting? Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman lagi marah, itu kan nafasnya beda ya. Misalnya ketika lagi panik, nafasnya juga beda. Atau ketika lagi senang, nafasnya juga beda. Atau ketika lagi tenang, nafasnya juga beda. Nah, nafas itu adalah gerbang yang menghubungkan antara tubuh dengan batin. Saya lagi, nafas adalah gerbang yang menghubungkan antara tubuh sama batin. Jadi kalau batin kita lagi marah, badan kita ikut terengah-engah. Kalau kita lagi panik, badan kita bernafasnya ikut pendek-pendek gitu. Ketika kita batinnya lagi senang, badan kita ikut gitu. Ikut bernafasnya juga dengan gembira gitu. Ketika batin kita lagi tenang, bernafasnya juga jadi lebih pelan-pelan dan lebih lambat. Nah, kalau kondisi nafas kita bisa diatur oleh kondisi batin, begitu pula sebaliknya. Kita bisa mengatur kondisi batin kita dengan mengatur nafas kita. Jadi, nama tekniknya adalah latihan nafas 478. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada yang udah pernah tahu gitu ya. Jadi, kita tarik nafas, dihitung sampai 4, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, kemudian ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dihembuskan 1, 2, sampai 8. Nah, ketika sedang berlatih, lidahnya itu menempel di langit-langit mulut seperti sedang bilang huruf L. Nah, jadi ketika tarik nafas juga kayak gitu. Tarik nafasnya dari hidung, kita hembuskan. Dan ini juga ada dosisnya gitu, kayak obat gitu, nggak boleh overdosis, latihan juga nggak boleh overdosis. Bulan pertama maksimal 4 kali, bulan kedua maksimal 8 kali per hari. 8 kali per sesi, sorry. Kita mau coba? Oke. Kita coba ya. Kita coba 2 sesi aja nih, 2 sesi aja. Jadi sekarang lidahnya dibentuk L dulu semuanya. Kita tarik nafas pakai hidung. 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hembuskan, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas 4, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap kali lagi ngerasa stres, setiap kali lagi ngerasa bete, marah, deg-degan, takut, khawatir, berhenti. Jeda sebentar, ambil latihan nafas 478. 478. Sebentar aja, 1-2 kali itu ngefek banget. Akan sangat ngefek terhadap ketenangan batin kita. Mbak Ayu, boleh nanya dikit itu tadi? Boleh dong. Itu loh yang pada saat menghembuskan nafas, itu lidahnya tetap L atau dirilekskan, Mbak? Tetap L. Oke. Tetap L. Lanjut ya. Nah, jadi biasanya nih saya berbagi kebiasaan setiap malam sebelum tidur saya nulis catatan syukur. Apa aja hal-hal yang disyukuri. Karena hidup kita tidak pernah sempurna, tapi justru kita menulis catatan syukur karena kita tahu hidup kita tidak sempurna. Terus meditasi 10 menit aja 10 menit. Meditasinya tuh ngapain? Nafas aja. Kalau mau nafas kayak yang tadi, atau nafas aja. Beneran cuma ngikutin nafas aja 10 menit. Di timer aja di HP 10 menit. Saya suka pakai app. Jadi di HP saya tuh ada app. Saya kadang-kadang pakai yang bahasa Inggris, pakai yang Calm. Tapi kalau misalnya ada opsinya juga, ada Headspace, ada Insight Timer. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih yang bahasa Indonesia juga ada Relief sama ada Calm. Bisa pilih juga, itu nanti bisa dipandu app-nya, meditasinya. Nggak ada mantra-mantra, jadi beneran cuma dipandu, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, coba pikirkan ini, pikirkan itu. Nanti ketika teman-teman meditasi kan kita biasanya berharapnya kayak gini ya, meditasi tenang dan damai gitu. Tapi nanti ketika meditasi itu pasti sebenarnya kita akan ruwet kayak gini, banyak banget hal yang dipikirin. Udah ngelipet jemuran atau belum, kemudian saya harus nafas, oh ya belum, belanjanya belum selesai, aduh anak-anak ngapain berisik banget, aduh itu kayaknya ada yang jatuh nangis gitu, pokoknya banyak banget lah yang dipikirin. Tapi nggak apa-apa. Ketika itu lagi berantakan, pikirannya balikin lagi ke nafas. Ketika berantakan lagi, balikin lagi ke nafas. Ketika berantakan lagi, balikin lagi ke nafas. It's okay. Namanya juga latihan. Kita kalau latihan maraton, kita latihan lari kan nggak bisa langsung bisa 42 km ya. Kita latihan lari mah 1 kilo aja dulu udah terengah-engah. Sama persis kayak meditasi. Kita meditasi 1 menit aja itu udah kayak, udah kemana-mana. Nggak apa-apa. Saya juga mau cerita bahwa Kementerian PPA itu punya layanan psikologi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kebutuhan khusus, misalnya ada kasus-kasus khusus, maksud saya misalnya korban KDRT, pekerja migran, disabilitas, dalam situasi darurat berhadapan sama hukum, jangan ragu-ragu untuk kontak. Call center-nya 119. Kalau misalnya supaya ingat, ini kayak 911 tapi dibalik. Jadi ini bisa membantu. Jadi silahkan, ada bantuan psikolog juga di sana, bantuan hukum sama bantuan mediasi. Nah, ini tadi yang terakhir. Ada yang nanya, apa hubungannya leadership sama mindfulness? Kita tadi udah belajar tuh, orang yang lebih mindful itu pasti mengatur emosinya lebih baik, nggak gampang stres, kemudian menjadi lebih tenang, bahkan berpikirnya menjadi lebih jernih, memorinya jadi lebih bagus, kemampuan kognitifnya jadi lebih bagus, tidurnya lebih rileks, banyak banget manfaatnya mindfulness. Jadi, tidak diragukan lagi orang yang lebih mindful, ya memang akan menjadi manusia yang lebih baik, lebih optimal, sehingga bisa menjadi leader yang lebih optimal. Ada beberapa jurnal, saya milih 2. Jadi, korelasi positif antara pemimpin yang mindful dengan kepuasan orang-orang yang dipimpin. Jadi bayangin ya, kalau kita belajar mindfulness, itu orang-orang yang kita pimpin, ini kan teman-teman pasti di sini banyak yang ikut dalam organisasi, jadi ketua organisasi, atau jadi ketua divisi, atau jadi ketua RT, atau apapun. Itu kalau kita lebih mindful, orang yang kita pimpin itu akan lebih puas. Kemudian di jurnal yang selanjutnya adalah pemimpin yang mindful itu seperti air yang mengalir, di mana dia dapat merespon perubahan. Ada perubahan A gitu, dia bisa belok ke sini, ada perubahan B belok ke sini, ada perubahan C belok ke sini gitu. Karena kan pasti akan ada hambatan ya, pasti ada tantangan gitu. Tiba-tiba ada COVID gitu. Ini sesuatu yang kita semuanya tidak duga-duga. Tapi pemimpin yang mindful itu bisa merespon perubahan dengan baik. Nah, ini adalah kata penutup dari Bill Gates. Meditasi adalah latihan untuk otak, seperti halnya olahraga adalah latihan untuk otot.
Jadi saya bilang tadi bahwa otak itu seperti otot, bisa dilatih. Meditasi adalah latihan untuk otot, seperti artinya olahraga adalah latihan untuk otot. Kemudian juga ada kata penutup dari saya. Meditasi hanya ketika sedang stres, bagaikan sikat gigi hanya ketika sedang gigi bolong. Nggak bisa. Meditasi itu harus dilatih sering-sering, dikit-dikit nggak apa-apa, tapi yang penting rutin. Terima kasih. Jangan lupa meditasi dan nulis catatan syukur. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Kita berikan aplaus dulu teman-teman untuk presentasi yang begitu lengkap, mulai dari miskonsepsi tentang apa itu mindfulness, tentang definisinya, terus data-data, bagaimana mengelola stres dan juga tadi latihan, kaitannya juga kemudian yang terakhir tentang leadership dan mindfulness. Dan yang dibagikan Mbak Ayu, kalau saya baca CV-nya Mbak Ayu, ketika Mbak Ayu membagikan bagaimana meditasi, menulis catatan syukur, atau juga kemudian meditasi, itu adalah bagian praktek harian Mbak Ayu. Jadi terima kasih Mbak Ayu sudah membagikan ini. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk Mbak Ayu. Iya, silakan. Yang pertama, apakah ketika sudah secara mindful memilih, ada kemungkinan melakukan hal yang salah dibandingkan dengan saat berpikir otomatis, Mbak? Ketika sedang mindful memilih, apakah kemungkinan mengambil hal yang salah dibandingkan berpikir otomatis? Mungkin aja. Ya namanya juga manusia ya. Tapi paling enggak kita sadar ketika kita mengambil keputusan itu, kita pikir atau kita menduga adalah itu yang paling baik. Kalau kita otomatis, kita responsif reaktif gitu ya. Itu tuh kemungkinannya tanpa jeda, itu tuh kemungkinan kita bereaksi tanpa berpikir, emosional. Yeah. Tapi kalau kita ambil jeda dan berpikir, maka seharusnya nih ya, kemungkinan untuk mengambil keputusan yang lebih benar itu seharusnya lebih besar. Yeah. Karena kan kita udah berpikir dulu. Masa sih keputusan yang dipikirkan meskipun mungkin salah, dengan keputusan yang tidak dipikirkan sama sekali, kemungkinannya kan pasti lebih besar yang dipikirkan ya. Kemungkinan untuk benarnya gitu. Jadi apakah pasti benar ya belum tentu. Apakah pasti pasti mendapatkan solusinya dan solusinya pasti tepat ya belum tentu. Tapi paling nggak kita berusaha gitu untuk ke sana. Iya. Dan menariknya juga kan Mbak Ayu, jadi karena kita sempat memikirkan, kalaupun salah kita menyadari itu. Betul. Lebih tenang gitu ya. Baik. Yang berikutnya Mbak Ayu, pertanyaan yang kedua, dengan mindfulness, bagaimana jika kita saya ulangi. Dengan mindfulness, bagaimana jika yang diharuskan kita kerjakan dan dipikirkan banyak dan memerlukan tindakan atau keputusan yang cepat? Bisa nggak mindfulness ini dipakai? Urusannya banyak dan harus cepat ambil keputusan. Sebenarnya justru bisa ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa dengan kita berlatih mindfulness itu kan lama-lama kita mikirnya akan makin cepat. Jadi misalnya bayangkan teman-teman di sini mungkin ada yang pernah belajar, ini saya stop sharing ya. Misalnya ada teman-teman yang belajar misalnya bahasa asing gitu. Di awal-awal kita belajar bahasa asing kan susah banget ya. Kayak misalnya my name apa ya? My name atau is atau are? Oh is kayaknya. My name is Ayu. I live atau I house. I live kayaknya. I live in Jakarta. Kita pelan-pelan banget. Tapi makin lama, kita akan bisa makin cepat karena otaknya makin terlatih. Begitupun dengan mindfulness. Meskipun banyak yang kita pikirkan, kita akan bisa memilah-milah. Oke, kita mikirin yang ini dulu, ini diselesaikan, oke, terus lanjut. Ini diselesaikan, terus lanjut. Ini diselesaikan, terus lanjut. Jadi kita berpikirnya juga terstruktur. Kadang-kadang tuh kita puyeng, kita pusing, kita ruwet. Karena yang dipikirkan itu campur aduk semuanya. Campur aduk di dalam kepala dan kita tidak punya cara untuk memilah-milah. Jadi dengan mindfulness sebenarnya justru kita bisa memilah-milah yang mana dulu yang mau dikerjakan. Kemudian kita, ini ada misalnya ada permasalahan nih 1, 2, 3, 4. Yang satu kita pikirkan dulu gimana solusinya, kemudian kita laksanakan. Yang kedua dipikirkan dulu solusinya gimana. Karena kadang-kadang itu kita pusing justru malah karena kebanyakan pikiran. Terus habis itu nggak ada yang dikerjain. Kita malah rebahan aja udah saking pusingnya. Iya. Mbak Ayu, boleh sharing terkait dengan ini awal-awal. Sekarang Mbak Ayu dari presentasi latihan Mbak Ayu bisa cepat. Tapi untuk seorang yang pemula, mungkin Mbak Ayu akan kami semua untuk berbagi awal-awal memulai itu supaya tetap
endurance gitu ya, tetap mau berlatih, tidak gampang putus asa gitu. Karena di awal kan kaku, bingung, lambat gitu. Ya, oh jangan khawatir, sampai sekarang saya juga sering malas. Beneran. Sampai sekarang juga susah banget. Tapi yang saya berusaha lakukan adalah, jadi saya tuh biasanya punya rutinitas. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh akan sikat gigi, terus habis itu nulis catatan syukur, meditasi, baru tidur. Itu urutannya tuh. Ternyata kalau dibikin urutan kayak gitu, itu udah lebih cepat. Kemudian catatan syukurnya supaya rutin, saya juga biasanya bikin catatan syukur, saya share di Instagram tiap hari Sabtu. Kalau teman-teman ada yang ngikutin tiap hari Sabtu, hari ini di Instagram story saya, Ayu Kartika Dewi, ada tuh biasanya share catatan syukur rame-rame, itu kita saling cerita catatan syukurnya apa aja. Jadi ngelatihnya kayak gitu. Begitu juga meditasi. Meditasinya kadang-kadang saya pakai app. Saya kalau nggak pakai app, pikirannya kemana-mana banget. Terus habis itu sambil meditasi kayak gini mikir udah berapa menit ya, udah berapa menit ya. Enggak, buat saya personally masih susah banget. Jadi kalau ditanya berapa lama bisa oke, tiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang misalnya latihan lari kayaknya seminggu, sebulan aja udah jago banget. Ada yang latihannya bertahun-tahun gitu. Jadi mungkin bisa beda-beda banget setiap orang, tapi yang penting kita rutin. Dan jangan, nah ini yang penting, jangan membanding-bandingkan diri sama orang lain. Karena perjalanan hidup setiap orang beda-beda. Oke, terima kasih. Karena Mbak Ayu tadi sudah sempat ngomong tentang aplikasi, ada yang nanya Mbak, dari yang sudah Mbak Ayu sebutkan tadi, adakah yang berbasis iOS gitu? Ada, tadi saya udah jawab. Itu semua ada di iOS sama semuanya ada di Android yang saya sebutin tadi. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, apakah mindfulness bisa mengontrol emosi, Mbak? Nah, pertanyaan yang bagus. Saya coba share dulu ya. Sebentar. Mindfulness apakah bisa mengontrol emosi? Jawabannya tidak bisa. Jawaban singkatnya tidak bisa. Tapi saya mau ke sini dulu. Sorry ya, agak lama. Ini barangkali kita sedang belajar kesabaran. Oke, there you go. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dengan mindfulness kita bisa mengontrol emosi? Jawaban singkatnya tidak bisa. Emosi itu tuh bukan untuk dikontrol. Yang dikontrol adalah aksinya, responnya. Jadi begini teman-teman. Misalnya kita dikatain gitu di sosial media. Stimulusnya adalah kita dikatain di sosial media. Misalnya nih ya, salah satu cacian di sosial media yang saya ingat misalnya celeng betina gitu. Ya, ada orang ngatain saya celeng betina gitu. Nah, terus itu stimulusnya. Kemudian kan emosi pasti muncul nih. Yang saya lakukan bukan mengontrol emosinya, tapi saya berusaha menganalisis. Kita mindful nih, kita sadar, kita menganalisis. Oh, saya lagi ada emosi apa ya? Waktu itu saya merasakan emosinya marah, saya merasakan emosinya tersakiti, saya merasakan emosinya bingung. Kenapa orang kok bisa marah banget sama saya ya? Kenapa orang bisa benci banget sama saya? Waktu itu 3 tuh emosinya ya, misalnya nih. Marah, tersakiti, dan bingung. Kemudian, udah kan, emosinya itu. Dan tidak perlu dikontrol, tidak bisa dikontrol. Nggak apa-apa. Tapi kita sadar. Kemudian kita memilih respon. Responnya apa nih? Saya bisa punya respon, reply ke dia dan saya ikut marah-marah. Atau saya bisa punya respon, saya mendiamkan. Atau saya bisa punya respon, saya apa ya responnya ya, misalnya ngeblok dia gitu. Atau respon apapun. Nah, jadi itu adalah opsi-opsi respon yang kita bisa lakukan. Kemudian abis itu saya memilih responnya. Waktu itu yang saya pilih adalah mendiamkan. Karena toh misalnya akun saya nggak kenal, kalau misalnya ini direspon juga nanti malah panjang gitu. Apakah saya tetap marah? Tetap marah. Apakah saya tetap tersakiti? Tetap tersakiti. Apakah saya tetap merasa bingung? Tetap bingung. Tapi respon saya tidak melukai saya lebih lanjut dan tidak melukai orang lain lebih lanjut. Nah, terus emosinya kayak gimana? Nggak apa-apa. Nanti seiring jalannya waktu, pasti emosinya akan
bisa mereda. Karena kadang-kadang tuh yang bikin hubungan kita rusak nih, misalnya kalau sama anak gitu ya, anak udah bandel setengah mati gitu kan ya, terus habis itu kita langsung kayak pengen ngomel, pengen mukul gitu. Kita lupa memilih kira-kira respon apa nih yang paling tepat. Baru kemudian kita memilih respon. Kita langsung ngerespon aja. Gitu. Nah, ya jadi nggak bisa. Nah, tapi dengan kalau kita belajar meditasi, ingat kan tadi kalau kita belajar meditasi, amigdala kita itu menjadi tidak terlalu reaktif. Jadi orang yang ada riset yang kayak gini. Jadi waktu itu ada riset orang-orang tuh dipasangin apa yang kayak di film-film gitu, dipasangin di otaknya, bukan di otaknya ya, di kepalanya tuh pokoknya kayak untuk nge-track gelombang otak, untuk cari tahu gelombang otaknya kayak gimana gitu. Nah, terus dibagi dua nih, ini kelompok orang-orang yang sering meditasi, udah meditasinya di atas 10.000 jam, kemudian ini orang-orang yang tidak meditasi atau meditasinya masih jarang. Kemudian, jadi mereka di-track nih semua gelombang otaknya. Terus mereka dikasih suara-suara yang tidak menyenangkan. Misalnya, suara orang teriak-teriak gitu. Gitu. Mereka diperdengarkan itu. Atau misalnya mereka dikasih suara ini, kuku di kaca atau kuku di papan tulis gitu. Ini kita ngedengarnya aja sekarang kan kayak gini. Nah, orang-orang yang sering meditasi itu ternyata gelombang otaknya tidak separah orang-orang yang jarang meditasi. Jadi orang yang jarang meditasi atau orang yang tidak meditasi itu gelombang otaknya langsung cuk gini, bergerak dengan sangat cepat. Jadi merespon, jadi jauh lebih emosional. Sementara orang-orang yang lebih sering meditasi itu tuh emosinya jauh lebih stabil. Masih ada gelombangnya, tapi jauh lebih stabil. Jadi emosi itu nggak bisa dikontrol. Tapi kita bisa melatih otak kita untuk mengelola emosi. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Contohnya itu sangat menolong sekali. Pertanyaan yang berikutnya Mbak Ayu. Saya tertarik dengan konsep inner positif dan inner enemy Mbak Ayu. Bagaimana tipsnya agar inner positif dalam diri kita lebih dominan dari inner enemy selain melalui cara meditasi? Tadi yang soal inner friend ya, inner friend sama inner enemy ya. Ya. Coba kita ke scene. Mana tadi? Oh ini dia. Oke. Wow. Kenapa selalu begini? Iya Mbak, di Zoom dia tidak mau langsung begitu. Oh oke. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Menurut saya sih sering-sering dilatih. Jadi kadang-kadang itu tuh kita, karena di kepala kita itu selalu ada inner friend sama inner enemy. Inner friend itu teman di dalam otak, inner enemy itu musuh di dalam otak. Selalu ada. Selalu ada. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita melatih dan menguatkan dan mendengarkan yang mana. Jadi kalau misalnya inner friend, misalnya nih kita dikasih kesempatan gitu ya, ayo dong ada kamu ini nih jadi pembicara di sini nih gitu. Itu pasti inner friend-nya akan bilang, wah ini kesempatan bagus nih, saya bisa belajar dari pembicara yang lain, saya bisa melatih public speaking gitu kan. Tapi inner enemy akan bilang, jangan ngapain sih, nanti kamu pasti malu-maluin, kamu nanti pasti gagal, nanti orang pasti nggak akan ada yang suka. Gitu. Nah, caranya untuk melatih inner friend agar lebih kuat adalah kita bilang aja, ini mungkin di awal-awal akan terasa agak aneh gitu, bilang aja, inner enemy, diam dulu ya, aku akan mendengarkan si inner friend. Coba inner friend-nya ngomong apa? Coba ngomong lagi yang kencang gitu. Karena kita bertahun-tahun nih, puluhan tahun kita sering banget mendengarkan si inner enemy. Inner friend-nya sering didiamin, udah berusaha ngomong tapi nggak didengerin. Jadi kita dengerin coba. Inner friend kamu mau ngomong apa? Oh ada kesempatan bagus ya. Oh diambil ya. Oh ya. Kenapa diambil? Oh kita bisa belajar ya. Nanti kalau gagal nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau gagal ya dicoba lagi. Nanti kita bisa tanya-tanya sama orang lain. Nggak apa-apa, namanya dicoba. Nah itu inner friend. Makin lama inner friend-nya akan makin kuat. Ini rasanya mungkin aneh banget, tapi nggak apa-apa untuk punya obrolan di dalam kepala tuh nggak apa-apa. Nanti lama-lama inner friend-nya akan otomatis makin kuat. Ya, ini kalau pakai skemanya Mbak Ayu tadi bagian dari menganalisis gitu ya Mbak Ayu ya. Betul. Oke, thank you. Menarik sekali. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak Ayu, bagaimana cara mengolah pikiran di kantor
dengan lingkungan kantor yang kurang kondusif. Rekan kerja yang sering membuat masalah dengan saya, sepertinya saya sering dipojokkan dan itu sering terjadi. Ini apa ya? Agak susah sih sebenarnya memang kalau kita ngomongin soal orang lain ya, karena kan kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi mungkin ya, yang penting adalah kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita sudah sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, artinya seharusnya kita nggak usah mikirin mereka. Oh, ini balik ke matriks tadi ya, bahwa ada rekan kerja yang memojokkan kita, itu bikin stres, betul. Tapi itu nggak bisa kita ubah. Jadi kita harus berdamai. Kita harus berdamai sama orang-orang yang bikin, yang tadi yang suka memojokkan kita. Yang bisa kita ubah adalah cara kita merespon. Dan ini susah banget nih. Memang susah, karena artinya kita harus memilih bagaimana cara kita merespon. Nah, saya sekalian ada pertanyaan nih, dari Bening Hadi Linati gitu. Berarti kita harus ngalah terus? Enggak. Sama sekali enggak. Ini misalnya kayak gini ya, misalnya kita lagi jalan-jalan nih. Misalnya kita lagi jalan-jalan sama anak perempuan kita. Terus misalnya di jalan, kita diharas. Dipegang-pegang gitu, dicolek-colek. Kita dicolek-colek, anak perempuan kita dicolek-colek. Apakah kemudian kita akan, saya akan dengan mindful membiarkan saya dicolek-colek dan anak perempuan saya dicolek-colek? Kan enggak. Justru dengan mindful, kita akan mengambil keputusan, saya akan nonjok dia sekeras-kerasnya. Saya tahu akan ada risiko saya ditonjok balik, tapi nggak apa-apa. Namanya juga mencoba gitu. Atau misalnya saya akan mengambil keputusan, saya akan berteriak meminta tolong sekeras-kerasnya. Mindfulness bukan selalu berarti mengalah, tapi mindfulness adalah mengambil keputusan yang paling tepat. Karena kadang-kadang, nih kalau misalnya kita nggak mindful, coba ini pasti di antara sekian banyak ini, pasti ada yang pernah dicolek-colek, pasti ada yang pernah digrepe-grepe. Dan sering sekali ketika kita diperlakukan seperti itu, karena kita nggak mindful, kita diem aja. Kita nggak tahu kita mau ngapain, kita diem aja, kita terkakukan gitu ya, jadi kaku. Padahal sebenarnya mungkin terus malah kita takut, atau misalnya setelah itu kita jadi nggak cerita sama orang lain karena kita takut diomelin atau takut dimarahin atau takut disalahkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mindful mungkin nih ya kita akan bisa malah bercerita, nggak apa-apa gitu. Jadi mindfulness bukan selalu berarti mengalah. Atau contoh lain mungkin yang tidak terlalu menyeramkan, misalnya kita lagi antri mau beli makanan, terus misalnya ada orang nyela kita. Apakah kalau kita mindful kemudian kita artinya mengalah? Belum tentu. Biasanya kalau saya dengan secara mindful adalah saya akan bilang, tapi secara saya lagi diselak nih. Saya merasa apa? Saya merasa marah? Enggak, mungkin saya nggak marah, tapi saya mungkin merasa tidak suka. Saya tidak suka kalau ada orang yang mengambil hak saya. Itu kan hak saya. Hak saya untuk antri di sebelah sini, tapi saya di depan sini, tapi kemudian saya diselak gitu sama orang. Nah, kalau saya nggak suka, kemudian saya memilih kira-kira opsinya apa aja. Opsinya saya diem, ngalah, tapi enggak. Kalau saya diem ngalah, artinya saya membiarkan diri saya diinjak-injak dong. Apakah saya akan teriak-teriak? Enggak juga. Nanti orang akan ngeliatin, bikin malu. Kalau gitu, saya akan memilih opsi yang ketiga, yaitu mengingatkan dengan halus. Pak, Bu, antriannya di sebelah belakang. Itu opsi. Dan itu tidak ngalah, tapi sopan dan respectful. Dan mindful. Jadi, mindfulness itu bukan berarti selalu ngalah ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain tadi sudah dijawab terkait dengan inner friend dan inner enemy. Tapi kemudian ada pertanyaan berikutnya Mbak Ayu. Mbak Ayu, bagaimana membuat mindfulness menjadi sebuah habit? Barangkali Mbak Ayu bisa share pengalaman cara menerapkan mindfulness dalam kehidupan harian. Ini mirip banget dengan cara kita menerapkan habit apapun ya dalam hidup ya. Ya memang harus dilatih dan memang susah gitu. Dari semua ini pasti ada yang bilang kayak aku akan mulai makan sehat, aku akan mulai olahraga gitu. Terus ketemu keripik, lupa diri deh. Terus ketemu keripik, ketemu cireng gitu. Atau misalnya mau olahraga gitu, udah pasang YouTube mau olahraga tapi ternyata ketemu drama Korea gitu. Ya itu barangkali inner friend dan inner enemy-nya lagi cerita-cerita loh itu di kepala. Udahlah nonton drakor aja. Udahlah makan cireng aja cuma dikit, nggak apa-apa, dietnya mah besok gitu. Itu semua inner friend sama inner enemy yang lagi berbicara.
Jadi menurut saya ya bagaimana caranya untuk menjadikan habit, kita sadar ketika inner enemy kita lagi menyuruh kita untuk malas dan untuk tidak mengikuti habit kita tadi. Kemudian kita mendengarkan si inner friend kita bahwa ayo ini ada habit yang baik kita lakukan nih, kita laksanakan gitu. Kemudian hal lain yang biasanya saya juga berusaha lakukan adalah cari teman. Jadi saya tuh punya beberapa teman-teman yang sama-sama suka meditasi. Kemudian kita sama-sama suka cerita. Terus kemudian, atau misalnya catatan syukur. Saya tuh sering ngobrol sama teman saya, ada sahabat saya, kami setiap malam saling cerita. Kamu nulis apa hari ini? Aku juga nulis ini. Jadi ada teman yang bisa diajak bekerja sama-sama. Itu biasanya membantu. Jadi kalau misalnya satu grup ini nih mau rame-rame gitu, kita mau cerita-cerita soal catatan syukur bisa banget. Atau sering-sering aja posting misalnya, ini Instagram juga bisa dipakai untuk hal-hal yang positif ya. Jadi cerita-cerita aja di catatan syukur kita apa aja. Iya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Mbak Ayu, tadi ada yang ini pertanyaan terkait dengan catatan syukur yang Mbak Ayu buat setiap hari. Pertanyaannya, apakah catatan syukur itu mirip dengan buku diary, Mbak? Agak beda, saya tunjukin ya. Jadi saya itu pakai, jadi di HP, literally di handphone saya, kemudian saya pakai notes, di dalamnya tuh ada gratitude list. Jadi saya tulis aja nih, misalnya hari ini saya bersyukur karena ada beberapa meeting yang produktif. Saya bersyukur karena saya tadi siang makan Indian food. Saya bersyukur karena tadi ada nelpon sama teman yang menyenangkan. Dan seterusnya gitu. Jadi, kalau diary itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Kadang-kadang ada hal yang menyedihkan, nah itu nggak ditulis tuh. Kenapa? Karena otak kita udah biasa ngingat-ngingat hal yang negatif tuh pasti udah biasa. Otak kita perlu dilatih untuk mengingat hal-hal yang positif. Nah ini ada, lagi-lagi ini ngomongin soal saintifik ya. Jadi, manusia zaman dulu itu kan hidupnya nomaden ya, nyari makanan di luar gitu kan, nggak ada supermarket dulu ya, nggak ada Indomaret gitu, jadi nyari makanannya di hutan, nyari makanannya berburu gitu kan. Nah kemudian jadi misalnya nih jumlah tanaman di muka bumi ini tuh ada 1000, pasti lebih dari 1000, tapi anggaplah misalnya jumlah tanaman di muka bumi ini ada 1000. Terus misalnya yang beracun itu ada 5 jenis. Kira-kira yang lebih gampang mana nih buat manusia? Untuk mengingat 5 jenis tanaman yang beracun, atau mengingat 995 yang tidak beracun? Yang mana yang lebih gampang? Pasti mengingat yang beracun, kan? Pasti mengingat yang beracun meskipun cuma 5. Begitupun dalam hidup, itu terbawa evolusi sampai sekarang. Sampai sekarang kita terbiasa untuk mengingat hal-hal yang negatif. Misalnya nih, ada 5 orang yang baik-baik sama kita, komentar yang bagus-bagus itu di Instagram kita. Terus ada satu orang aja yang komentarnya jelek, yang diingat yang itu doang. Itu melekat terus gitu ya ke bawah. Melekat. Jadi misalnya atau di keluarga gitu ya, di keluarga besar ada semua orang baik-baik, ramah-ramah gitu. Terus ada satu orang yang nanyain gitu. Misalnya komentar berat badan atau komentar jerawat atau komentar apapun gitu. Itu yang diingat-ingat. Itu wajar. Otak kita memang terbiasa secara evolusi untuk mengingat hal-hal yang negatif. Dulu berguna, tapi sekarang menjadi tidak terlalu berguna. Nah, gimana caranya agar lebih seimbang? Dilatih untuk mengingat dan memikirkan hal-hal yang positif. Termasuk bercatatan syukur itu melatih kita untuk memikirkan hal-hal yang positif dan mengingat hal-hal yang positif. Dan itu secara saintifik dampaknya luar biasa. Kita jadi nggak terlalu stres, daya tahan tubuh meningkat beneran loh. Kalau kita lebih sering bersyukur, daya tahan tubuh tuh meningkat. Oke, terima kasih. Mbak Ayu, sekarang sudah jam 15.34. Apakah Mbak Ayu masih oke? Masih ada beberapa pertanyaan tambahan? Boleh Ibu, nggak apa-apa, beberapa lagi. Ini seru banget pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang berikutnya, Mbak Ayu, materi hari ini sebenarnya membuat kita kembali menyadari pentingnya memetakan suatu persoalan seperti yang Mbak Ayu jelaskan di matrik tadi. Saya pikir itu jadi salah satu jalan keluar untuk mengambil keputusan ya. Contohnya hal yang bisa bikin stres tapi tidak bisa diubah, maka cari solusinya. Tapi bagaimana nih jika ternyata pemetaan kita itu salah? Kita menduga misalnya ini bisa diubah, ternyata sebenarnya itu tidak bisa dirubah. Gitu. Gimana Mbak Ayu? Betul. Nah, ini menarik nih. Jadi
memang membutuhkan kebijaksanaan untuk kita memetakan di dalam matriks tadi. Dan perjalanan waktulah yang akan membuat kita sadar yang mana yang bisa diubah dan yang mana yang tidak bisa diubah. Jadi seiring pengalaman dengan kita semakin dewasa, semakin bijak, itu semakin sadar, semakin realistis. Dulunya kita pikir semua hal bisa kita kontrol, ternyata banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga banyak hal yang misalnya kita harus lebih banyak bisa berdamai. Jadi banyak, menurut saya itu memang butuh kebijaksanaan. Lama-lama kita akan menjadi semakin bijak seharusnya. Dan kalau misalnya kita nggak tahu, coba tanya sama mentor, sama teman, sama sahabat, sama orang yang kita kagumi gitu. Menurut kita ini bisa diubah nggak ya? Benar nggak ya? Saya mengira ini bisa diubah, tapi benar nggak ya ini bisa diubah? Gitu. Misalnya, saya tuh dulu di awal-awal main Instagram tuh sering banget merasa sangat tersakiti dengan komentar-komentar netizen. Terus lama-lama saya pikir, kan komentar netizen itu nggak bisa diubah ya. Jadi yang harus saya berusaha lakukan adalah saya belajar berdamai. Bukan saya belajar untuk menceramahi netizen agar bersikap dengan lebih sopan, tapi saya belajar berdamai. Dan itu ternyata jauh lebih cepat, jauh lebih gampang. Ya, dan lebih melegakan juga ya. Kita bisa langsung energi kita tidak terkuras. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Ada lagi. Nah, ini kaitannya dengan mindfulness dan, sebelum itu. Masih ada yang penasaran ini Mbak, terkait dengan latihan mindfulness, gitu ya? Ya. Ada yang masih bertanya, apabila baru berlatih, waktu jeda itu biasanya berapa lama sih dari pengalaman Mbak Ayu? Nah, ini lagi-lagi agak susah nih ya. Ini mirip kayak kalau ditanya, supaya kita bisa latihan maraton itu butuh berapa lama gitu, atau misalnya latihannya harus berapa lama supaya tiap hari supaya kita bisa latihan maraton. Itu menurut saya tiap orang akan beda-beda banget. Ada orang yang memang kayak misalnya ada seseorang teman saya gitu ya, dia tuh memang secara natural udah mindful gitu, sehingga dia latihan mindfulness sedikit aja tuh udah langsung jago. Tapi kayak misalnya buat saya itu susah banget. Jadi memang tiap orang lebih susah. Kemudian jeda itu berapa lama? Menurut saya agak susah juga untuk dipilih-pilih gitu. Jedanya berapa lama ya? Karena beneran jeda itu kadang-kadang tuh cuma sepersekian detik. Kadang-kadang tuh beneran cuma sepersekian sendiri. Ini misalnya kayak gini ya. Misalnya ada contoh. Ini kejadian nyata. Saya sama waktu itu rekan kerja saya. Saya nggak usah cerita lah ya di kantor yang mana. Sama rekan kerja saya. Saya lagi kerja ini sebelah-sebelahan sama dia. Terus habis gitu tiba-tiba ada teman masuk, teman yang lain nih masuk gitu. Kemudian dia bilang sama si teman saya ini, anggaplah namanya Budi gitu ya. Bud, kamu pinjam gelas kok nggak dicuci sih? Kamu kalau udah habis pinjam gelas dicuci dong gitu. Jadi ceritanya si Budi ini habis pinjam gelasnya si teman itu gitu. Kemudian si Budi bilang, enggak, aku ngapain nyuci? Cuci kan tugasnya perempuan. Maksudnya bercanda. Tapi kan bikin marah ya. Jadi waktu itu saya ingat banget tuh. Saya tuh ingat banget beneran kemarahan itu kayak naik gitu di badan. Beneran tuh saya ngerasa jantung tuh gitu. Terus beneran saya ngerasa tangan saya tuh mengepal gini. Terus saya beneran ngerasa darah tuh naik ke atas. Kayak beneran di sini tuh jadi merah gitu. Itu beneran berasa. Kemudian ada jeda sedikit, itu sepersekian detik. Dan waktu itu saya memilih saya mau ngapain. Karena dia ada di dekat saya, ini saya bisa keplak loh. Itu opsi nomor 1, ngeplak dia gitu. Opsi nomor 2 adalah saya marah. Maksudnya bersuara keras, berteriak gitu sama dia. Opsi nomor 3 mendiamkan. Opsi nomor 4 jalan keluar ruangan. Opsi nomor 5 bicara baik-baik sama dia dan mengatakan bahwa itu salah. Saya waktu itu memilih yang kelima. Bud, yang kamu omong itu nggak baik. Minta maaf kamu sekarang. Ya, tapi kan aku cuma bicara. Enggak, itu nggak benar. Minta maaf kamu sekarang. Dan habis ini kamu cuci gelasnya. Nah, iya deh, maaf ya. Nanti habis ini aku cuci gelasnya gitu. Nah, apakah saya masih merasa marah? Masih. Ketika itu saya masih ngerasa beneran masih deg-deg gitu. Tapi waktu itu saya merasa sangat bangga. Wah, itu tadi yang dinamakan jeda. Saya berhasil memilih respon secara sadar. Apakah dia menjadi orang yang lebih baik? Mungkin jadi orang yang lebih baik. Gitu. Apakah saya jadi orang yang lebih baik? Pasti iya. Karena saya sudah berhasil memilih respon. Saya masih marah? Masih marah. Tapi saya memilih respon. Kalau saya misalnya tadi langsung keluar, dia tidak teredukasi. Kalau saya ngeplak gitu, mungkin dia marah sama saya. Gitu. Saya dikeplak balik, kalau lebih pusing lagi. Masalah gitu. baru ya, Mbak? Ada masalah baru. Gitu. Jadi penting untuk kita memilih respon. Nah, jedanya itu berapa lama? Makin lama tuh jedanya makin singkat. Oke. Ya, ini masih terkait itu. Saya langsung switch ke chat itu. Jadi apakah momen jeda itu
bisa juga disebut sebagai momen mendengar suara hati atau insting, Mbak Ayu. Betul, betul. Yang penting, suara hati, sebenarnya kan hati kita tuh tidak bisa bersuara ya, hati itu liver ya, hati itu tidak bisa bersuara, suara mah ada di otak. Nah, suara otak itu tuh selalu ada dua, selalu ada inner enemy, selalu ada inner friend. Jadi ketika kita mau mendengarkan suara otak, dipikir dulu, yang kita dengerin tuh inner enemy atau inner friend. Jangan-jangan kita jeda, tapi yang kita dengerin inner enemy. Wah, gawat juga. Ya, ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya tentang leadership, Mbak Ayu. Ketika Mbak Ayu terpilih menjadi staf sus, hal pertama apa yang Mbak Ayu lakukan? Siapa orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih. Penanyanya sangat mengidolakan Mbak Ayu. Salah satu hal pertama yang saya lakukan adalah saya ngobrol sama mentor saya. Dan waktu itu saya bertanya, kira-kira apa saja yang harus saya lakukan. Jadi menurut saya, penting banget buat kita semua nih untuk punya mentor. Karena sering banget pengambilan-pengambilan, karena mentor itu biasanya lebih, pasti ada hal-hal yang dia lebih paham daripada kita. Gitu. Belum tentu orang yang lebih tua, tapi biasanya lebih paham pada sebuah aspek tertentu. Jadi saya tuh punya beberapa mentor untuk beberapa hal gitu. Jadi saya punya mentor dalam hal leadership, saya punya mentor dalam hal mindfulness, saya punya mentor dalam hal pembelajaran gitu. Jadi ada beberapa jenis-jenisnya. Nah, jadi ketika saya pertama kali jadi saksi, waktu itu hal yang pertama adalah saya ngobrol sama mentor yang ini, yang leadership. Saya tanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Siapa saja yang saya harus ajak berbicara? Kira-kira rencana kerja yang paling pas apa saja? Nah, jadi proses-proses ini, kita proses belajar sama mentor itu adalah proses yang jangan sampai kita terlewatkan ya, apalagi nih teman-teman banyak yang tergabung dalam Srili gitu. Ini bisa saling nge-mentoring satu sama lain, istilahnya namanya peer mentoring. Nah, jadi penting buat kita untuk selalu punya mentor gitu, supaya inner enemy sama inner friend kita nggak berantem sendirian tuh, habis itu kita bingung sendiri gitu. Kadang-kadang memang penting untuk kita punya teman diskusi di luar kepala kita sendiri. Wah, luar biasa. Saya begini Mbak Ayu ketika jadi diangkat sebagai staf sus itu kan umurnya 36 tahun ya. Nah, orang 36 tahun dengan berbagai aspirasi dan energinya biasanya kalau tidak dilatih langsung ada stimulus, langsung respon deh, langsung reaksi gitu ya. Tapi ternyata kemudian karena Mbak Ayu sudah mempraktekkan mindfulness, prosesnya seperti itu. Karena ini bukan hal yang sederhana, jadi perlu belajar mendengarkan dari mentor banyak untuk kemudian mengambil keputusan. Saya senang itu karena beberapa waktu yang lalu sempat melihat reportasenya Mbak Ayu yang di CNN itu. Senang sekali tempatnya. Terus ada lagi pertanyaan Mbak Ayu, ini kan dari tadi kita ngomong tentang mindfulness untuk kita yang dewasa. Ada bagaimana kita mulai memperkenalkan mindfulness untuk anak-anak? Bagus sekali pertanyaannya. Saya belum punya anak, jadi saya bercerita berdasarkan apa yang saya baca ya. Jadi sama persis, anak-anak itu juga bisa diajarkan untuk mengenali emosi. Jadi misalnya nih, dan sama persis ketika kita lagi bete, kita lagi pusing, kita lagi capek, kita kan nggak bisa mikir. Jadi misalnya anak, ini kayak misalnya contoh teman saya gitu ya, dia anaknya mecahin gelas, kemudian nangis sampai teriak-teriak gitu. Kemudian sama teman saya, anaknya ini cuman dipeluk dan anaknya masih bilang, nanti kita beli gelas lagi ya ibu ya, kita beli gelas lagi ya. Sama teman saya cuman udah nggak apa-apa, ditangiskan aja dulu, dibiarkan dulu emosinya supaya keluar. Nah setelah emosinya reda, baru ditanya, kamu merasa apa? Ditanya emosinya, sama persis dengan orang dewasa. Kamu merasa apa? Aku sedih karena gelasnya pecah. Kenapa sedih? Dianalisa mindful. Kenapa sedih? Karena kalau gelasnya pecah, aku jadi tidak bisa mengambilkan minum buat ibu. Oh, nggak apa-apa. Kalau gitu kita ambil gelas yang lain ya. Kamu mau ngambil minum buat ibu kan? Kita pakai gelas yang lain boleh? Boleh deh, nggak apa-apa. Oke, dia ambil gelas yang lain. Ini ada pecahan-pecahan gelas di sini, kita beresin dulu ya supaya nggak kena kaca. Iya, gitu. Itu adalah proses mindfulness. Proses mengenali emosi, merasa apa, ditanya aja apa yang dirasakan. Setelah itu baru kemudian diajak untuk memilih solusi. Dan itu semuanya adalah hal yang bisa dilatih. Ini sayangnya kita di sekolah nggak pernah dilatih ya, nggak pernah dilatih gimana caranya kita bisa mengelola emosi.
Saya sih waktu di sekolah lu nggak pernah dilatih gimana caranya mengelola emosi, baru belajarnya setelah dewasa, sayang banget. Tapi itu sebenarnya bisa banget dilatih. Dan kalau misalnya teman-teman cari di Google, banyak banget mindfulness for children, itu banyak banget. Dan konsepnya sama persis. Ajak anak untuk mengenali emosi, kemudian memilih kira-kira opsi apa yang mau. Iya, terima kasih. Ini masih ada lagi pertanyaan terkait dengan inner friend. Pertanyaannya, bagaimana membedakan antara inner friend dan toxic positivity? Oh, kalau toxic positivity mah inner friend aja. Inner enemy aja, sorry. Oh, inner enemy. Kan namanya aja toxic. Ya. Jadi jelas itu hal yang berbeda. Nah, Mbak Ayu, ini sementara saya masih menunggu share dari teman-teman yang lain, pertanyaan apa lagi yang muncul? Oh, ini ada. Bagaimana cara memberitahu teman-teman yang rasis kepada saya, terutama kulit lebih putih karena ada keturunan Cina, menurut mindfulness? Kalau saya pribadi diemin, tapi mereka makin rasis. Menurut saya ini jawabannya bukan mindfulness itu tidak akan bisa memberikan jawaban. Mindfulness itu adalah alat untuk kita bisa menemukan jawaban. Jadi misalnya kayak gini nih, anggaplah kita lagi di kelas gitu ya, belajar memasak. Yang saya barusan berikan sama teman-teman adalah alat-alat. Ada pisau, ada telenan, ada ulekan gitu. Apakah dengan alat-alat ini teman-teman akan langsung bisa menjadi seorang juru masak yang hebat? Tentu saja tidak. Alatnya harus dipakai, dan kita harus berlatih untuk memakai alat-alat ini. Begitu juga dengan mindfulness. Yang barusan tadi saya berikan adalah alat atau tools untuk menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian gimana caranya untuk bisa, banyak hal gitu, gimana caranya untuk mengatasi teman yang rasis, gimana caranya untuk mengatasi teman yang toksik, gimana caranya untuk mengatasi bos yang suka ngomel-ngomel, itu semuanya tools-nya harus dipakai. Saya nggak akan bisa menjawab, karena saya tidak ada di posisinya teman-teman. Saya tidak tahu teman ini seberapa jauh jaraknya dari kita. Seberapa penting dalam kehidupan kita. Apakah misalnya dia yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi sehingga ya udahlah dijauhin aja gitu. Atau misalnya jangan-jangan dia adalah teman kerja, atau jangan-jangan bos yang justru malah kita harus kelola. Saya nggak bisa memberitahu karena ini adalah kehidupannya teman-teman, dan dengan tingkat kesulitan yang menurut saya akan sangat berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah kita bisa menggunakan mindfulness untuk memilih-milih respon. Responnya apa nih? Misalnya ada teman yang berkata, bersikap intoleran gitu ya, berkata-kata yang rasis gitu. Ini kan opsinya macam-macam. Kita bisa ngomel balik ke dia, kita bisa mendiamkan, kita bisa mengirimkan artikel tentang tentang toleransi. Kita justru bisa berbuat baik sama dia gitu. Kadang-kadang ada yang bilang kayak kalau orang jahat mah dibaikin aja gitu, jangan-jangan dia malah jadi baik. Itu juga opsi. Harus yang mana I don't know. Beneran tergantung dari situasi dari teman-teman. Ya. Sementara belum ada pertanyaan yang masuk, tetapi saya personal ingin menggali, Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini kan ada asumsi bahwa mindfulness itu tradisinya atau kebiasaan yang bisa dibangun oleh orang yang sudah dewasa, mature begitu. Padahal Mbak Ayu kan sudah menjalani, ini orang muda bisa. Mungkin bisa memberikan semacam penjelasan lebih umum kepada teman-teman yang lebih muda, generasi milenial, betapa pentingnya mengembangkan mindfulness itu sekarang, bukan hanya untuk diri mereka, dan terutama bagi seperti pengalaman Mbak Ayu, bisa untuk orang lain juga. Saya sih percaya bahwa mindfulness itu bisa dipakai oleh siapa aja, oleh umur berapa aja, dalam kondisi apa aja. Karena ini ibaratnya kayak misalnya siapa saja yang bisa menerapkan tidur? Semua manusia. Nah, sekarang caranya tidur, ada cara yang tidur yang baik dan cara tidur yang tidak baik. Gitu. Mindfulness ini kan sebenarnya cara untuk memakai otak kita dengan optimal. Siapa yang bisa memakai otak dengan optimal? Ya semua orang lah. Semua orang yang sadar, semua orang yang bisa mengelola dan tahu bahwa ada otaknya gitu ya. Semuanya pasti bisa memanfaatkan mindfulness ini. Gitu. Jadi tidak peduli usia, tidak peduli umur, tidak peduli pekerjaan, tidak peduli pada masa apa dia bekerja, posisinya, masih single apa enggak, punya anak apa enggak gitu. Jadi semuanya bisa. Nggak usah nunggu nanti ya, kalau tua biar menep, orang Jawa bilang baru bisa bijak. Sayang banget. Kalau bisa bijak dari sekarang, kenapa enggak? Namanya juga latihan ya, belum tentu langsung bisa bijak, tapi namanya juga latihan. Iya, terima kasih Mbak Ayu.
Wah, menarik sekali, karena kemudian berbicara mindfulness ini kita diingatkan bukan sesuatu yang dari luar, tetapi adalah semacam, ini adalah latihan kesadaran yang perlu kita lakukan dalam rangkaian untuk memanfaatkan, kalau bahasa rohani itu, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita berupa otak itu. Ini ilmu yang baru, memanfaatkan ilmuwan kekinian, begitu teman-teman. Semoga menginspirasi kita semua. Apakah masih, coba saya cek lagi? Oh ya, ini masih ada lagi satu, Mbak Ayu. Apakah mindfulness berarti sudah menjadi syarat mutlak untuk sebuah kepemimpinan yang baik? Ini pertanyaan terakhir. Ya, saya percaya bahwa tidak ada syarat yang mutlak ya. Jadi misalnya, apakah bisa public speaking adalah syarat mutlak untuk sebuah kepemimpinan yang baik? Yang bisa menentukan baik apa enggaknya itu siapa gitu? Yang bisa menentukan bahwa kita sudah menjadi public speaker yang baik itu siapa? Itu kan susah ya, karena tidak ada sebuah organisasi yang bisa mensertifikasi bahwa kita adalah, oh ini lolos menjadi public speaker yang baik, dan ini yang tidak, kemudian yang ini bisa menjadi leader, yang ini tidak. Itu menurut saya enggak kayak gitu. Begitu halnya dengan mindfulness. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah ketika kita menjadi lebih mindful, kita menjadi leader yang lebih baik. Itu pasti. Apakah mindfulness adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang leader? Enggak juga. Menurut saya, ya jadi leader aja dulu, hajar aja dulu. Nanti sambil jadi leader juga pasti belajar. Gimana caranya kita bisa menjadi manusia yang lebih mindful, gimana caranya jadi leader yang lebih mindful, sambil belajar. Jadi enggak kemudian kita belajar mindfulness, kemudian baru boleh jadi leader. Menurut saya mah hajar aja dulu ya. Kita belajar jadi leader sambil jalan gitu. Nanti juga sambil belajar. Dan ini markisit ya, markisit. Mari kita sikat, betul. Jadi memang oke, kita berani saja. Kemudian seiring dengan interaksi, pengalaman, diharapkan kita terbuka dan bertumbuh. Wah, terima kasih banyak Mbak Ayu yang menyampaikan materi dengan sangat menyenangkan dan juga mendorong kita bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk belajar. Jadi, mulai saja cari teman untuk mendapatkan dukungan, cari kesempatan belajar seperti ini. Mumpung di era pandemi ada banyak kemungkinan kita untuk belajar. Terima kasih sekali lagi Mbak Ayu untuk kehadirannya, untuk sharing pengalamannya yang sangat memperkaya kita. Sama-sama, dengan senang hati, senang sekali. Terima kasih sudah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat. Ya, terutama ke depan. Iya, terutama untuk teman-teman tuli ya, senang sekali ada 15 orang di sini. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak. Terima kasih Mbak Ayu. Filenya saya taruh di sini deh. Itu filenya kalau mau di-download silakan. Ya. Wah, terima kasih banyak. Baik, teman-teman, kita berterima kasih untuk semua proses yang sudah terjadi, karena kita tadi memulainya dengan mengambil waktu hening. Mari kita mensyukuri untuk rahmat Tuhan dan semesta yang menganugerahkan ruang belajar yang luar biasa bagi kita siang hari ini. Mari kita juga berdoa untuk Mbak Ayu, untuk tanggung jawab besarnya di negeri ini, biarlah dia tetap dilindungi oleh Tuhan dengan ide-ide baru, inovasi baru demi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita mengambil waktu ini. Baik, waktu hening selesai, dan sebagai penutup sambil menunggu kita semua meninggalkan ruangan ini, saya akan membagikan sebuah lagu yang semoga menginspirasi, menghantar kita untuk memasuki hidup yang lebih mindful, begitu ya, penuh mindfulness. Ya. Mari kita mendengarkan lagu ini. Bagi teman-teman yang akan meninggalkan ruangan ini, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu di sesi webinar Sri Lil yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Ya. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free.
breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true, and I feel the space deep inside of me. I am free, I am free, I am free. Terima kasih teman-teman. Mari kita melanjutkan dinamika kehidupan kita. Sampai ketemu di webinar Srili berikutnya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Sabtu depan masih ada sesi webinar. Ya, temanya tentang, aduh lupa. Ya, masih ada Maul nggak di sini? Maul masih ada nggak di sini, Maul? Silakan tunggu di sosmednya. Kualitas apa ya? Teman-teman, oh enggak, khusyuk beribadah. Enggak, temanya itu kesalehan individual dan kesalehan sosial untuk mengenali Tuhan atau bagaimana ya, lupa. Ya. Teman-teman materinya sudah di-share di chat room ya, coba ke atas ya. Baik, iya, baik teman-teman sekalian, ini saya akan close untuk Facebook, oh nggak bisa ini yang harus nge-close itu host. Tolong Erin bisa di off aja live streamingnya sama recordingnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hendri. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih Bu Pen. Terima kasih Mbak Faida. Terima kasih.